Jalanan kota Grand Dominance dihiasi dengan lentera pada malam tahun baru Imlek. Anak-anak berlarian di jalan, meninggalkan jejak kaki di salju tebal saat mereka menyaksikan kembang api dan berbagai pertunjukan akrobatik. Qin Yun dan Yi Xiao sedang duduk di kedai teh, mendengarkan seorang pendongeng menceritakan kisah-kisah fantasi sambil memperhatikan anak-anak berpakaian tebal berlari. Qin Yun teringat kenangan masa kecilnya membesarkan Meng Huan ketika melihat anak-anak ini. Huan Er sudah dewasa dan bahkan bergabung dengan sekte Tripod Giok, sebuah sekte kultivasi terkemuka. Tapi putriku dia dibawa pergi tepat setelah lahir. Kehidupan macam apa yang dia jalani bersama supremasi jubah kuning. Yi Xiao juga menatap anak-anak di luar jendela dengan linglung. Qin Yun mengulurkan tangannya dan meraih tangan istrinya. Yi Xiao berbalik menatapnya. Xiao Xiao, aku akan menyelamatkan putri kita apapun yang terjadi, kata Qin Yun. Saudara Yun, seberapa yakinkah kamu dalam memadatkan jiwa esensi? 30 hingga 40%, kata Qin Yun. Lagi pula, di seluruh tiga alam, hanya leluhur Dao Agung tertinggi yang pernah berhasil. Meskipun tokoh-tokoh perkasa lainnya hanya menyimpulkan dari ketiadaan sementara aku sendiri yang mengolahnya dan memiliki pengalaman nyata, tingkat wawasan dan pengalamanku terlalu rendah dibandingkan dengan tokoh-tokoh perkasa itu. Meski begitu, aku yakin aku harus mengambil risiko dengan 30 hingga 40%. Yi Xiao mengangguk lembut. Ia sangat khawatir, tetapi suaminya bertekad untuk mencoba memadatkan jiwa esensi dalam beberapa hari lagi. Ia tidak ingin mengatakan sesuatu yang melemahkan semangat. Suara mendesing. Sosok samar perlahan-lahan berubah menjadi nyata di sisi mereka. Seorang pria berambut hitam berjalan mendekat, dan meskipun suasana di dalam kedai teh ramai karena malam tahun baru, kerumunan itu tidak melihatnya. Naga Langit Senior, Qin Yun dan Yi Xiao berdiri untuk menyambutnya. Qin Yun, Yi Xiao. Naga Langit Laut Timur berjalan mendekat dan duduk sambil tersenyum. Baru kemudian pasangan itu duduk. Aku baru saja dengar istana naga langit kuno di Laut Barat telah muncul secara utuh, dengan banyak formasi susunannya yang retak. Naga Langit Laut Timur menatap Qin Yun. Aku langsung teringat padamu, Qin Yun. Hanya kau dari semua orang di dunia Great Chang yang mampu melakukan hal seperti itu. Qin Yun mengangguk pelan. Ya, aku pergi ke istana naga langit kuno belum lama ini. Kuharap kau mau menyerahkan mayat istana naga langit kuno kepadaku. Lagi pula, dia anggota ras nagaku. Bahkan ada beberapa naga dari 4 lautan yang merupakan keturunannya. Dulu ketika istana naga langit kuno diserbu, ada naga-naga lain di luar yang untungnya lolos dari bencana. Aku harus membawa mayatnya kembali dan menguburnya, kata naga langit Laut Timur. Tentu saja, semua harta di istana naga akan menjadi milikmu. Naga langit kuno, Bayun, punya permintaan terakhir, kata Qin Yun sambil melambaikan tangannya. Hua, Qin Yun menyajikan adegan sebelum kematian naga langit kuno, Bayun di udara. Naga Langit Laut Timur menyaksikan dalam diam, dan ketika berakhir, ia tampak sedih. Aku pernah mendengar tentang masalah dunia Gunung Naga. Sayangnya, kita belum bisa merebutnya kembali. Dunia itu masih dihuni oleh boneka api Ibel tua. Meskipun kita para naga adalah spesies yang kuat di tiga alam, kita masih jauh lebih rendah daripada para Taois dan Buddha, serta pengadilan surgawi. Bahkan para Fin Celestial pun demikian. Pengadilan surgawi memerintah tiga alam. Penganut Taoisme, Buddhaisme, dan Fin Celestialisme semuanya memiliki banyak pakar. Naga relatif lebih lemah. Mereka mirip dengan para magi. Meskipun mereka adalah faksi yang mengisi tiga alam, hanya 10 magi yang mencapai alam magus leluhur. Naga yang mencapai alam naga leluhur kurang dari 10. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan para Taois, Buddha, atau Ibel? Dia punya permintaan terakhir, jadi saya mengkremasi jenazahnya, hanya menyisakan abu, jelas Qin Yun. Karena Bayun punya permintaan terakhir, tentu saja kita harus menurutinya. Naga Langit Laut Timur berdiri. Baiklah, ini malam tahun baru manusia. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Hari demi hari berlalu. Qin Yun menghabiskannya bersama istrinya, entah berjalan-jalan santai atau keluar untuk mendengarkan lagu atau bahkan bertemu Chen Xuang. Qin Yun tampak santai, tetapi pikirannya terus-menerus memikirkan banyak hal. Semakin lama ia merenung, Qin Yun menemukan bahwa jumlah modifikasi yang dapat ia lakukan pada formulasi Dharmic kondensasi jiwa esensi semakin berkurang. Hari ke-19 tahun baru terasa seperti hari yang sangat biasa di kota dominasi agung. Qin Yun tidak mengumumkannya kepada publik, tetapi pada hari itu ia mulai memadatkan jiwa esensi pedang abadi. Di luar ruangan, Qin Yun menatap istrinya, Yi Xiao.
Jika aku berhasil memadatkan jiwa esensi, aku akan berpeluang direkrut ke Istana Tur Hijau seperti yang disarankan Senior Zhang, kata Qin Yun. Aku akan menjadi adik junior supremasi berjubah kuning. Meskipun karakternya telah berubah drastis, dia tidak terlalu kejam terhadap sesama murid. Ya, Yi Xiao mengangguk. Jika saya gagal, tambah Qin Yun. Yi Xiao tercengang. Dia tidak pernah membicarakan kemungkinan itu, karena takut itu akan menjadi tabu yang tragis. Xiao, Qin Yun menatap istrinya. Jika aku gagal, aku akan tetap menyelamatkan putri kita. Jika aku benar-benar mati di dunia Skywolf, aku mungkin harus bereinkarnasi. Jika itu terjadi, kau harus menungguku 10 tahun lebih. Aku akan diterima dan, setelah membangkitkan ingatanku, aku akan kembali ke dunia Great Chang untukmu setelah kultivasiku pulih. Yi Xiao sedikit khawatir sehingga ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, Kakak Yun, jika memang tidak ada cara untuk menyelamatkan putri kita, kau tak perlu berjuang sia-sia. Aku sudah kehilangan putriku. Aku tak ingin kehilanganmu juga. Segala macam komplikasi tak terduga mungkin terjadi selama penerimaan reinkarnator. Ada beberapa kasus keterlambatan penerimaan dalam sejarah. Ketika hal itu terjadi, perasaan dan ingatan akan inkarnasi baru itu mengambil alih, menyebabkan perubahan karakter yang drastis. Inkarnasi sebelumnya hanya akan menjadi kenangan singkat. Dia putri kami. Sebagai orang tuanya, kami berutang budi padanya. Qin Yun menatap istrinya. Membiarkannya menderita membuatku gelisah. Baiklah, entah aku berhasil memadatkan jiwa esensi atau tidak, aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Dia bertekad. Dia akan mempertaruhkan segalanya. Qin Yun berbalik untuk menuju ke ruangan saat pintu tertutup di belakangnya. Yi Xiao memperhatikan pintu tertutup tanpa suara. Apakah aku egois, gumamnya? Di satu sisi, dia merasa sangat bersalah terhadap putrinya. Di sisi lain, Qin Yun adalah suaminya, seseorang yang lebih penting daripada hidupnya sendiri. Semoga saudara Yun berhasil memadatkan jiwa esensi. Itu akan menjadi peningkatan yang luar biasa baginya. Yi Xiao terhuyung-huyung karena antisipasi. Aroma samar memenuhi ruang kultivasi Qin Yun saat ia duduk bersila. Ia memegang botol hitam dan membuka tutupnya. Dengan sekali teguk, seberkas cahaya terbang keluar dari botol dan masuk ke mulutnya. Qin Yun merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, sementara jiwanya merasakan dingin yang menusuk tulang. Jiwanya merasakan kekosongan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya yakin saya telah menciptakan formulasi Dharma yang cukup lengkap dan rumit. Formulasi itu seharusnya mampu memadatkan pedang jiwa esensi. Saya pasti akan berhasil. Qin Yun menenangkan pikirannya. Meskipun ia memiliki 3 dugaan mengenai jiwa esensi abadi pedang, ia masih kurang yakin. Baru ketika ia mengetahui bahwa garis keturunan abadi pedang agung-agung menggunakan pedang untuk jiwa esensi, Qin Yun melihat secercah cahaya dalam kegelapan. Itu adalah pukulan dewa. Benar-benar sebuah keajaiban dewa. Leluhur Dao agung-agung memang kuat. Jiwa esensi biasa dari garis keturunan Daois berwujud manusia, tetapi jiwa esensi para dewa pedang berwujud pedang. Dan bentuk khusus itulah yang memungkinkan seseorang memiliki fondasi untuk memadatkan kekuatan dharmik pedang abadi yang tajam dan menindas menjadi jiwa esensi. Qin Yun akhirnya menyimpulkan formulasi Dharma yang dapat memadatkan jiwa esensi melalui bantuan Dharma abadi awan biru, 3 manual pedang abadi, serta pengalamannya sendiri. Sudah waktunya. Keberhasilan atau kegagalan semuanya bergantung pada ini. Qin Yun menutup matanya. Dia menatap ke dalam inti emas berwarna ungu keemasan di dalam dantiannya. Inti emas bundar yang memancarkan cahaya ungu benar-benar dalam kondisi sempurna. Mengembun. Jiwanya mulai turun saat ia memulai proses pemadatan jiwa esensi. Ledakan. Langkah pertama adalah tentang bersikap keras. Hanya dengan bersikap keras dia dapat menyatukan jiwanya ke dalam kekuatan Dharma pedang abadi yang tajam dan menindas. Gemuruh. Inti emas berwarna ungu keemasan berdengung, tetapi jiwanya telah meresap sedikit demi sedikit melalui kekuatannya yang dahsyat. Selanjutnya, harus hening. Perembesan harus terjadi secara bertahap dan dari hening itu, jiwa esensi akan lahir. Qin Yun merasakan jiwanya beresonansi, tetapi sebenarnya cukup nyaman. Detik demi detik berlalu. Qin Yun merasa gugup tetapi juga dipenuhi dengan antisipasi. Tidak ada masalah yang muncul setelah jangka waktu yang lama, dan ini memberinya harapan. Beberapa saat kemudian, retakan. Inti emas bulat berwarna ungu keemasan tiba-tiba menghasilkan retakan pertamanya di dalam dantiannya. Seperti reaksi berantai, retakan kedua dan ketiga mulai menembus inti emasnya. Ah!
Qin Yun merasakan matanya menghitam saat ia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam dan menyiksa, seolah-olah jiwanya sedang tercabik-cabik. Inti emas kini hancur. Saat hancur, sejumlah besar ki pedang dan kekuatan Dharma merembes keluar dari celah-celahnya. Mereka mulai mengalir deras ke seluruh tubuhnya tanpa kendali. Dengan sisa kesadarannya, Qin Yun berusaha sekuat tenaga untuk mengikat kekuatan Dharma di dalam tubuhnya. Jika ia membiarkannya mengalir deras tanpa kendali, tubuhnya akan meledak. Puah! Meski begitu, luapan kekuatan Dharma menyebabkan darahnya mengalir deras. Seketika, darah mengucur dari ketujuh lubangnya. Qin Yun meludahkan seteguk darah. Tidak, Qin Yun langsung menggertakkan giginya. Ia mengeluarkan botol giok hijau dan membuka tutupnya. Tanpa ragu, ia menelan 6 pil roh 9 revolusi sekaligus. Tangannya mencengkeram tanah sementara urat-urat di sekujur tubuhnya menonjol keluar. Pil roh 9 revolusi dengan cepat memulihkan jiwa dan inti emasnya. Aku gagal. Di mana letak kesalahanku di mana jiwa Qin Yun masih terasa sangat sakit. Efek pil roh 9 revolusi telah memungkinkannya mempertahankan tingkat berpikir dasarnya. Ia tahu ia telah gagal dalam memadatkan jiwa esensi. Itu juga berarti formulasi dharmanya salah. Namun bagian mana yang salah? Qin Yun tidak tahu. Di mana letak kesalahannya? Hahaha. Aku bahkan tidak tahu di mana kesalahanku. Bayangkan, aku percaya aku bisa memadatkan jiwa esensi pedang abadi lelucon sekali, gumam Qin Yun. Xiao, ternyata aku mengecewakanmu. Menjadi orang kedua dalam sejarah tiga alam yang mampu menciptakan formulasi dharmik alam jiwa esensi pedang abadi sendirian. Bagaimana bisa sesederhana itu? Jalan itu pasti penuh dengan kesulitan. Entah ia menjadi murid silsilah pedang abadi agung, tempat formulasi Dharma pedang abadi telah lama diciptakan, memungkinkan jalan mulus di depannya, atau ia harus menempa jalannya sendiri. Ia tidak dapat menemukan arahnya dan ia harus melakukan semuanya dengan coba-coba. Itu ribuan kali lebih sulit. Kekuatan Dharma yang kacau perlahan-lahan mulai terkendali seiring luka yang ditinggalkan oleh kekuatan yang melonjak di meridian dan Qin Yun berangsur-angsur sembuh berkat efek pil roh 9 revolusi. Namun, inti emas dan jiwanya yang berwarna ungu keemasan pulih jauh lebih lambat. Puff. Napas Qin Yun perlahan kembali normal. Ia mengendalikan domain daunnya untuk membersihkan semua darah di tubuhnya, membuatnya tampak lebih normal. Namun, wajahnya tetap sangat pucat. Qin Yun tersenyum merendah. Upaya untuk memadatkan jiwa esensi ini telah membuatnya mengalami kemunduran besar. Ia telah mempertimbangkan kemungkinan kegagalan. Namun, ia berpikir bahwa meskipun gagal, ia seharusnya mampu menyimpulkan alasan kegagalan tersebut dan memperoleh pengalaman darinya, sehingga dapat memodifikasi rumusan Dharma yang ia ciptakan. Saya tidak dapat menemukan alasannya. Saya bahkan tidak tahu di mana kesalahan saya dalam formulasi Dharma. Qin Yun berdiri. Rasa sakit di jiwanya membuatnya sedikit terhuyung saat ia perlahan berjalan menuju pintu masuk ruangan. Setelah beristirahat sejenak, efek pil roh 9 revolusi akhirnya mulai memulihkan jiwanya. Namun, ia jelas membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Cedera pada jiwanya jauh lebih sulit diobati daripada cedera pada inti emas. Berderak, pintunya terbuka. Di luar, Ye Xiao menunggu sendirian di halaman. Ia cemas, khawatir tentang Qin Yun yang sedang mencoba tugas mustahil untuk memadatkan jiwa esensi di dalam ruangan. Namun, ia tidak bisa membantunya sama sekali. Mendengar pintu ruangan terbuka, Ye Xiao langsung menoleh. Ia langsung melihat Qin Yun yang pucat dan merasakan aura lemahnya. Jantungnya tersentak. Aku gagal. Qin Yun memaksakan senyum pada Ye Xiao. Terlalu sulit. Pantas saja tidak ada tokoh hebat yang berhasil menyimpulkan rumusan Dharma selain leluhur Dao Agung. Ye Xiao buru-buru maju dan membantu Qin Yun ke meja batu di halaman. Kakak Yun, duduk dulu. Qin Yun duduk. Di seluruh tiga alam yang luas, terdapat banyak tokoh perkasa. Tak satu pun dari mereka yang berhasil, hibur Ye Xiao. Banyak jenius yang telah mengembangkan formula Dharma pedang abadi manusia biasa. Dunia Cang Agung saja telah menghasilkan beberapa pedang abadi manusia yang kuat, apalagi tiga alam secara keseluruhan. Namun, tak seorang pun telah menciptakan formula Dharma pedang abadi jiwa esensi. Saudara Yun, kau telah mencapai begitu banyak meskipun belum lama berkultivasi. Banyak dewa langit dan naga langit iri padamu. Qin Yun menatap istrinya. Ia tahu istrinya sedang menghiburnya. Xiao, aku sangat percaya diri, kata Qin Yun. Kita bahkan tidak perlu membicarakan dunia Great Chang. Bahkan di dunia agung yang berkilau, tidak ada pendekar pedang fana yang sekuat aku.
Para jenius terkenal di dunia agung berkilau biasanya tidak akan memilih garis keturunan pedang abadi karena tidak memiliki masa depan. Namun, bahkan jika mereka memilih aliran pemikiran lain, seperti Arhat Tenside dan AP Fin Junior, ranah mereka sebenarnya tidak jauh berbeda dari Qin Yun. Mereka bahkan telah berkultivasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Bahkan di tengah arus waktu, Qin Yun mampu menandingi para ahli terbaik di dunia agung yang berkilau. Inilah alasan mengapa silsilah pedang abadi agung, Ketua Sekte Tripod Giok, dan Ketua Sekte Cahaya Emas datang untuk mengundangnya. Namun, aku harus mengandalkan kekuatanku sendiri untuk menyelamatkan putriku dari supremasi jubah kuning. Aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu, kata Qin Yun. Itu adalah Ibel Agung yang telah ada sejak era pengadilan surgawi kuno. Dia pernah menjadi pemimpin rumah barat dari 28 rumah bulan. Dia adalah jenderal tempur ternama dari pengadilan surgawi yang telah melawan banyak dewa emas dan Buddha. Dia adalah eksistensi yang mendefinisikan apa artinya menjadi sosok yang perkasa. Apakah kamu benar-benar akan pergi ke dunia Skywolf? Yi Xiao menatap Qin Yun. Saya mampu menunggu dalam hal kultivasi, tetapi putri kami tidak bisa, kata Qin Yun. Tapi, kata Yi Xiao cemas. Tidak adakah cara lain? Aku takut aku tidak hanya akan kehilangan putriku, tetapi juga dirimu. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal seperti basmi diri, kata Qin Yun dengan tenang. Namun, aku harus pergi ke dunia Skywolf. Sesampainya di sana, aku bisa menyelidiki situasi putri kita. Baru setelah itu aku bisa memikirkan cara yang tepat untuk menyelamatkannya. Tapi supremasi berjubah kuning dikenal suka berubah-ubah. Yi Xiao khawatir. Banyak naga telah binasa secara tragis di tangannya. Ada hal-hal tertentu yang perlu dilakukan, kata Qin Yun. Jika tidak, aku tidak akan pernah merasa damai. Mata Yi Xiao memerah saat ia mengangguk pelan. Aku mengerti, Kakak Yun, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, kau harus melindungi dirimu sendiri dengan baik. Ya, kata Qin Yun sambil tersenyum. Paling buruk, aku harus bereinkarnasi. Ada banyak master sekte di dunia agung bercahaya yang ingin menerimaku. Kebangkitan ingatanku seharusnya terjadi dengan sangat cepat. Dan siapa tahu aku mungkin bisa menyelamatkan putri kita dan membawanya kembali dari dunia serigala langit. Yi Xiao mengangguk. Kapan kamu berencana berangkat? Sebaiknya jangan ditunda. Namun, karena gagal memadatkan jiwa esensiku, lukaku cukup parah. Pemulihan inti emasku lebih mudah, tetapi pemulihan jiwaku lebih sulit. 3 bulan. Itulah saatnya aku berangkat, kata Qin Yun. Qin Yun tidak mempublikasikan masalah upayanya untuk mengembunkan jiwa esensi. Namun, ia menghubungi leluhur Master Zhang sebelum pergi. Leluhur Master Zhang bergegas datang ketika mengetahui hal itu. Di bawah naungan pohon Willow, Qin Yun dan Master Leluhur Zhang berjalan-jalan menyusuri jalan kecil di sisi Danau Cermin. Qin Yun, kau mencoba memadatkan jiwa esensi? Tanya Master Leluhur Zhang. Ya, aku gagal. Qin Yun mengangguk. Master Leluhur Zhang mendesah dalam hati. Tugasnya masih terlalu sulit. Bahkan orang secerdas Qin Yun pun gagal. Meskipun ia telah menjadi murid pribadi Leluhur Dao dan memiliki aspirasi yang besar, ia percaya bahwa potensi dan bakat Qin Yun sama sekali tidak kalah dengannya. Jika ia menerima bimbingan dari Leluhur Dao, prestasinya mungkin akan lebih tinggi. Tahukah kamu alasan kegagalanmu? Apakah kamu yakin akan berhasil lain kali? Tanya Master Leluhur Zhang. Masalahnya adalah, aku tidak dapat menemukan alasan kegagalanku, kata Qin Yun dengan nada mengasihani diri sendiri. Master Leluhur Zhang mengangguk dan tidak melanjutkan. Senior Zhang, tidak ada cara untuk mengetahui apa yang menungguku di dunia Skywolf, kata Qin Yun. Meskipun aku akan sangat berhati-hati agar tidak membahayakan diriku sendiri, tidak ada yang bisa kulakukan jika supremasi jubah kuning benar-benar menjadi gila. Karena itu, jika aku mati di dunia Skywolf, aku harus memintamu untuk menjaga keluarga Qinku. Leluhur Zhang mengangguk. Ya, jika kau bereinkarnasi, apakah kau masih akan menjadi seorang pendekar pedang abadi di kehidupan selanjutnya? Kami akan membahasnya di masa mendatang, kata Qin Yun. Dia tidak ingin memberikan jawaban langsung, karena jauh di lubuk hatinya. Ia sungguh tidak ingin meninggalkan jalan seorang pendekar pedang abadi. Ia telah berlatih ilmu pedang sejak muda. Termasuk impian 100 tahun, ia telah menapaki jalan ilmu pedang selama lebih dari 100 tahun. Ia bahkan tidak pernah terpikir untuk menempuh jalur kultivasi lain. Kau tahu, kau tidak perlu menjadi seorang dewa pedang untuk berkultivasi dalam dao pedang, kata Master Leluhur Zhang. Guruku terkenal di 3 alam karena formasi susunan pedangnya yang sangat mengerikan.
Meskipun menggunakan 4 pedang suci harta karun Luminous Conate untuk membangun formasi susunan tersebut, formasi itu juga mengandung dao pedang. Seni jimat, formasi susunan, pusaka dharma, segala macam formulasi dharma dapat menggunakan dao pedang, kata Master Leluhur Zhang sambil tersenyum. Dao bersifat intrinsik, sedangkan dharma bersifat ekstrinsik. Dao bersifat intrinsik, sedangkan dharma bersifat ekstrinsik, gumam Qin Yun sambil mengangguk, namun ia tidak berbicara lebih jauh mengenai hal tersebut. Ini peta wilayah kekuasaan Effulgen. Agak kasar, Master Leluhur Zhang mengeluarkan sebuah gulungan dan, dengan lambaian tangannya, perlahan membukanya di udara. Ada banyak titik cahaya yang mengambang di permukaan gulungan itu, membentuk bagan bintang raksasa. Qin Yun melihatnya dengan saksama. Dengan menyentuh titik cahaya manapun dengan kekuatan dharmiknya, titik cahaya itu akan segera mengungkapkan informasi yang relevan. Dahulu kala, ada sebuah planet yang dihuni oleh Ibel Merak. Seluruh planet tampak seperti bola api raksasa. Qin Yun melihat informasi yang mengambang dan tak kuasa menahan diri untuk berkomentar, Ibel Merak ini keturunan Chaos Godfin. Apa itu Chaos Godfin? Para Godfin bawaan lahir saat dunia kecil lahir, jelas Master Leluhur Zhang. Dan di seluruh 3 alam, para Godfin lahir sebelum kekacauan berkembang menjadi apapun. Misalnya, Pangu yang legendaris telah memecah kekacauan, menciptakan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga Nuwa dan 3 dewa murni Taoisme. Banyak tokoh perkasa lahir dari kekacauan. Mereka dianggap sebagai Godfin kekacauan. Qin Yun tercerahkan. Master Leluhur Zhang menunjuk ke peta bintang raksasa itu. Wilayah Effulgen memiliki terlalu banyak dunia kecil. Mustahil untuk mencatat semuanya. Kita hanya bisa mencatat planet-planet yang lebih penting. Saat kalian bepergian, berhati-hatilah. Jangan memasuki dunia yang sangat berbahaya. Ada banyak tempat di wilayah Effulgen yang cocok dengan dunia Skywolf. Qin Yun mengangguk. Sebagai murid leluhur Dao, guru leluhur Zhang jelas tahu banyak. Ngomong-ngomong, kapan kamu berencana pergi, tanya Master Leluhur Zhang. Besok, kata Qin Yun. Setelah aku mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Xiao, aku akan berangkat. Tidak perlu memberi tahu dunia luar. Baiklah, leluhur Master Zhang mengangguk. Dia tidak akan mempublikasikannya jika Qin Yun tidak menginginkannya. Pokoknya, hati-hati. Jangan bereinkarnasi kalau tidak perlu, kata Master Leluhur Zhang. Kecelakaan selalu bisa terjadi selama reinkarnasi. Qin Yun mengangguk. Setelah itu, Master Leluhur Zhang pergi. Menciptakan formula Dharma abadi pedang alam jiwa esensi masih terlalu sulit. Master Leluhur Zhang terbang ke langit sebelum kembali menatap Qin Manor. Pergi ke dunia serigala langit untuk menyelamatkan putrinya benar-benar menguji keberuntungannya. Kuharap keberuntungan Qin Yun baik. Hari berikutnya, Qin Yun mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya. Jika kau merindukanku, pikulah kenang-kenangan itu dengan kekuatan dharmamu. Aku akan merasakannya. Qin Yun berhenti sejenak di tengah kalimat. Yi Xiao mengulurkan tangan untuk memeluknya, kepalanya bersandar di dadanya. Jangan bicara. Pasangan itu bersandar satu sama lain. Mereka berpisah setelah waktu yang lama. Yi Xiao menatap Qin Yun, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Suami, anak perempuan. Kau harus kembali. Mata Yi Xiao berkaca-kaca saat menatap Qin Yun. Aku mau. Qin Yun mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Merobek. Sebuah celah merobek kehampaan, membuka lorong kehampaan. Qin Yun tersenyum pada istrinya sebelum melangkah masuk ke lorong kehampaan itu. Yi Xiao tak kuasa menahan diri untuk melangkah maju. Ia bahkan ingin sekali menerjang lorong hampa itu. Kakak Yun. Yi Xiao merasa gelisah. Ia tidak tahu kapan ia akan bertemu suaminya lagi. Kamu harus kembali. Aku akan selalu menunggumu. Yi Xiao menatap lorong hampa yang perlahan tertutup. Kosmos yang cemerlang dipenuhi dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar planet tandus, tidak cocok untuk menopang kehidupan apapun. Merobek. Di sebuah planet yang tertutup gurun, sebuah celah hampa terbelah di udara. Dengan suara mendesing, seorang pria yang diselimuti ki pedang keluar darinya, melayang di atas pasir. Dia berdiri di udara dan, meskipun angin bersiul dan pasir bertiup ke arahnya, keduanya terpisah secara alami sebelum menghantamnya. Qin Yun menatap kosmos dan melihat sebuah planet abu-abu raksasa yang menutupi hampir separuh langit. Di tengah planet abu-abu itu terdapat sebuah pohon besar yang sangat mendominasi. Karena pohon itu tingginya lebih dari 50 km, Qin Yun dapat melihatnya sekilas dengan penglihatannya. Ia juga dapat merasakan fluktuasi energi yang kuat dari pohon raksasa itu. Itu planet setan pohon, sepertinya perkiraanku benar. Menurut informasi yang kuterima,
Ibel pohon ini adalah eksistensi mengerikan di alam ibel langit tingkat ke-6. Kekuatannya sebanding dengan senior Zhang. Aku bukan tandingannya. Selanjutnya, Qin Yun mengamati planet-planet lain dengan saksama. Waktunya melanjutkan ke planet berikutnya. Dengan lambaian tangannya yang lain, dia merobek celah kehampaan dan melangkah ke dalamnya. Saat Qin Yun kembali dari dunia auguri kuno, dia dapat merobek lorong hampa yang mengarah langsung ke dunia asalnya karena adanya tanda hampa. Namun, Qin Yun tidak memiliki tanda kekosongan di dunia Skywolf. Jika ia membuka lorong jarak jauh hanya berdasarkan inderanya, lorong itu mungkin akan terlalu menyimpang. Lagi pula, perbedaan sekecil apapun dapat menyebabkan perbedaan yang diperbesar hingga ribuan kilometer. Dunia Great Chang sangat jauh dari dunia Skywolf. Tanpa tanda kekosongan yang akurat, bahkan Sky Immortal dari Cakrawala ke-9 pun akan teralihkan terlalu jauh. Oleh karena itu, cara terbaik adalah mengikuti peta bintang dominasi dunia bercahaya yang diberikan oleh Cakrawala Ilahi Tao. Dengan membuat terowongan dari satu dunia ke dunia lain dalam jarak pendek, seseorang akan terhindar dari tersesat. Namun ada banyak bahaya di kosmos alam lain. 3 alam yang luas, berawal dari kelahiran dewa-dewa kekacauan, pembukaan dunia oleh Pangu, pengadilan surgawi kuno, hingga saat ini. Banyak eksistensi kuno dan kuat telah lahir dalam kurun waktu tersebut. Dunia agung yang bercahaya adalah dunia agung. Tokoh-tokoh perkasa sering muncul di sana. Para Taois, Buddha, Ibel, dan bahkan pengadilan surgawi sangat memperhatikannya. Oleh karena itu, banyak eksistensi kuno lebih suka tinggal di lautan bintang yang luas. Qin Yun melakukan perjalanan dengan hati-hati dan cepat, menjelajahi banyak dunia berbeda dalam jarak pendek. Setelah setengah bulan, Qin Yun akhirnya tiba di tujuannya dunia Skywolf. Merobek, langit mendung dan beberapa tetes hujan pertama mulai jatuh. Di luar sebuah desa, sebuah celah hampa muncul ketika seorang pria berpakaian linen berjalan keluar. Ia mendarat di tanah yang agak berlumpur. Oh Qin Yun mendongak dan mengulurkan tangan kirinya, membiarkan tetesan air hujan mendarat di telapak tangannya. Betapa kayanya energi spiritual surga dan bumi. Qin Yun dengan hati-hati merasakan area itu dan takjub dengan apa yang ditemukannya. Tempat ini 10 kali lebih kaya daripada dunia asalku. Bukan hanya itu, aku bisa merasakan sedikit tekanan dari dao surgawi dunia ini. Sepertinya jauh lebih kuat daripada dao surgawi dunia Chang Agung. Dunia dapat dinilai berdasarkan kekuatan meskipun mereka adalah dunia kecil. Itu tidak ada hubungannya dengan energi spiritual langit dan bumi. Misalnya, ketika dunia Great Chang pertama kali menghasilkan Conate Gatvin, energi spiritual langit dan bumi mereka sangat kaya. Kemudian, energi spiritual langit dan bumi menipis tetapi populasinya meningkat. Dao surgawi tetap kuat. Ledakan. Ada fluktuasi yang datang dari jauh. Qin Yun membuka mata petir di gelabelannya, melihat ke arah keributan. Ia sedikit tertegun. Dunia serigala langit ini benar-benar penuh dengan para ahli. Aku baru saja tiba dan telah menemukan 4 ahli jiwa esensi. 1 adalah seorang Taois dan 3 lainnya adalah ibel besar. Semuanya berada di ranah jiwa esensi Cakrawala ketiga. Seperti yang diharapkan dari dunia kecil yang diperintah oleh supremasi berjubah kuning. Sekitar 50 km jauhnya, ada sebuah kapal terbang. Di atasnya berdiri seorang Taois berjanggut panjang. Ada 5 anak di dalamnya, tetapi semuanya berwajah pucat, jelas-jelas ketakutan. Sang Taois menatap ke depan dengan marah, karena 3 ibel yang menunggangi angin hitam sedang menghampirinya. Ketiganya memiliki aura ibel agung yang sangat menindas. Kalian bertiga, sang Taois mengeluh dalam hati. Hahaha, Taois Zhangqi, akhirnya kami menangkapmu. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos. Ketiga setan itu mengenakan baju besi hitam dan senyum menyeramkan. Sang Taois mengerutkan kening dan berteriak, trio cacing hitam, gerbang inspirasi biruku sedang merekrut murid. Apa kalian berencana menggagalkan rencana gerbang inspirasi biru? Jadi apa? Kau pikir kami takut pada gerbang inspirasi biru? Kami bisa berlindung pada Raja Harimau Merah setelah membasmimu. Beranikah gerbang inspirasi birumu memprovokasi Raja Harimau Merah? Taois Zhangqi, kau benar-benar usil, menyebabkan kami bertiga kekurangan banyak anak. Hari ini, kau harus menanggung akibatnya. Ketiga ibel itu memiliki niat membasmi yang sangat besar. Sang Taois memasang ekspresi terkejut saat ia berteriak, kau bertindak tanpa ragu, menimbulkan kekacauan sesuka hati. Gerbang inspirasi Azureku melindungi manusia di wilayah itu, jadi wajar saja jika kami harus bertindak. Bukankah wajar jika ibel memakan manusia? Ketiganya merasa jijik. Baiklah,
Kalian semua adalah Ibel Agung dengan pencapaian kultivasi yang luar biasa. Aku yakin kalian tidak ingin melampiaskan amarah kalian pada anak-anak fana ini. Efek karma membasmi manusia fana tidaklah sepele, kata Sang Taois. Setelah aku menyelamatkan anak-anak ini, aku akan bertarung sampai mati dengan kalian. Anda ingin memastikan kesejahteraan mereka. Haha, bermimpilah. Kamu akan mati bersama bayi-bayi ini. Ketiga setan itu tiba-tiba beraksi. Mereka sudah siap. Taois Zangqi ini sangat kuat. Meskipun dia bukan tandingan kita jika kita menggabungkan kekuatan, dia masih bisa lolos. Dia membenci kejahatan dan suka melindungi manusia. Dengan menyerangnya saat kelima anak manusia ini ada di sini, dia harus mengalihkan perhatiannya untuk melindungi mereka. Peluangnya untuk lolos berkurang drastis. Kita punya peluang 80% untuk membasminya jika dia mengalihkan perhatiannya untuk melindungi anak-anak. Hanya 5 manusia biasa. Kita bertiga bisa mengelola karma itu. Ketiga setan itu langsung menyerang. Abadi, selamatkan aku. Ibu, wah, anak-anak itu masih kecil, sehingga cukup ketakutan. Trio cacing hitam, kalian sungguh tak tahu malu. Sang Taois meraung marah sambil melambaikan tangannya, menembakkan lebih dari 100 sinar cahaya keemasan ke arah ketiga Ibel itu. Dentang, dentang, dentang. Cahaya keemasan itu menyambar para Ibel dan menimbulkan percikan api. Ketiga Ibel itu sangat ganas saat mereka menyerbu ke depan, mengepung Sang Taois. Tubuh mereka sangat kuat. Salah satu dari mereka melontarkan 3 kuku hitam berkilau dingin saat mereka mengincar Sang Taois. Sungguh tak tahu malu, menggunakan anak-anak fana sebagai ancaman. Sebuah suara dingin terdengar. Suas. Sinar pedang menyambar. Sinar pedang melesat melintasi tubuh Ibel itu dalam lintasan yang mengerikan sebelum menghilang. Ketika muncul kembali, ia berada di samping Ibel lain saat sinar pedang itu menyambar tubuhnya. Dengan satu lagi, kilatan itu telah berkelebat 3 kali. Tubuh ketiga Ibel itu terbelah dalam sekejap. 3 Ibel alam jiwa esensi cakrawala ketiga hanya menyadari kemunculan kilatan pedang, tetapi mereka tidak punya cara untuk menghentikannya tepat waktu. Tidak, lepaskan aku. Tidak. Permohonan mereka terhenti saat mereka mengungkapkannya. Setelah itu, aura mereka hancur berkeping-keping saat mereka mati di tempat, tubuh mereka jatuh ke langit. Saat pedang terbang itu mengiris tubuh mereka, jiwa esensi mereka hancur, menyebabkan mereka mati tanpa perlawanan. Ini, berdiri di atas kapal terbang, Sang Taois masih memancarkan cahaya keemasannya sehingga hanya bisa menatap kosong apa yang telah terjadi. Ia langsung berkata keras-keras, aku ingin tahu siapa orang terhormat itu. Pakar, tolong tunjukkan dirimu. Suara mendesing. Seorang pria berpakaian linen terbang mendekatinya dalam seberkas cahaya. Dengan isyarat, ia menyimpan pedang hujan berkabut. Oh Taois Zangqi menatap Qin Yun dengan takjub sebelum ia langsung membungkuk. Salam, pedang abadi, saya Zangqi dari Gerbang Inspirasi Azure. Rekan Taois, sebagai seorang pedang abadi fana, Anda benar-benar memiliki kekuatan yang setara dengan Dewa Langit atau Ibel Langit. Saya sungguh terkesan. Salam, Taois Zangqi, saya Qin Yun. Qin Yun membungkuk sedikit. Saya telah lama berkultivasi dengan giat dan baru berkelana ketika kultivasi saya membuahkan hasil. Oh Taois Zangqi tercerahkan. Pantas saja aku belum pernah mendengar tentang pendekar pedang fana sekuat itu. Jadi, itu karena kau selama ini fokus pada kultivasi. Namun, kultivasimu telah membawamu ke alam langit abadi. Kau sungguh jenius yang langka. Aku yakin kau akan mendapatkan hak untuk bertemu dengan supremasi jubah kuning di masa depan. Hati Qin Yun tergerak, mendapatkan audiensi dengan Yellow Robot Supremacy. Tepat setelah Qin Yun tiba di dunia Skywolf, di sisi lain terdapat sebuah gunung terpencil. Seorang gadis muda duduk bersila di puncak gunung, membiarkan angin dingin berhembus ke arahnya. Ia menatap lautan awan di kejauhan dengan linglung. Kakak-kakak senior dan kakak-kakak senior semuanya dikunjungi orang tua mereka. Mata gadis itu sedikit memerah. Tapi bagaimana dengan ayah dan ibuku? Apakah orang tuaku masih hidup atau sudah meninggal? Gadis itu dipenuhi kesedihan. Kenangan masa kecilnya terlalu samar. Ia tak punya kenangan tentang orang tuanya. Oh, gadis itu mendongak saat merasakan sesuatu. Ekspresinya berubah saat ia melesat masuk ke dalam hutan. Dan jauh di angkasa, ada 2 wanita bergaun megah yang terbang. Namun, mereka memiliki ekor panjang berbulu kuning dan wajah mereka sedikit berbulu. Budak rendahan itu benar-benar lolos. Dia sudah menghindari kita selama lebih dari setahun. Salah satu wanita itu mengamati area itu, matanya berkilat kuning redup. Tuan muda sudah memarahi kita beberapa kali.
Kalau kita tangkap dia, kita pasti akan memberinya pelajaran. Mata wanita satunya dipenuhi haus darah. Saat mereka terbang, mereka dengan hati-hati menyelidiki area tersebut. Sebuah perahu terbang-terbang menembus awan. Qin Yun dan Taois Zhangqi duduk berhadapan di haluan perahu itu, minum anggur dan mengobrol. Karena kau bahkan tidak tahu tentang ini, kata Taois Zhangqi sambil tersenyum. Akan kuberikan penjelasan singkat. Sejak supremasi berjubah kuning turun ke dunia ini, dunia serigala langit menjadi terkenal. Para dewa dan ibel dari lebih dari 100 dunia kecil di sekitarnya mulai berdatangan ke sini. Lagi pula, supremasi berjubah kuning adalah eksistensi yang setara dengan tokoh perkasa manapun dalam sejarah. Manfaat sekecil apapun darinya akan jauh lebih baik daripada apapun yang bisa mereka terima di dunia asal mereka. Buku-buku panduan yang ia lemparkan begitu saja berisi hal-hal yang hanya bisa mereka impikan. Jadilah dunia serigala langit mengumpulkan para dewa dan ibel dari lebih dari 100 dunia kecil. Dengan supremasi berjubah kuning yang mengasuh mereka, kini terdapat ribuan dewa langit dan ibel langit di dunia serigala langit, kata Taois Zhangqi dengan penuh harap. Ini bahkan sebanding dengan sekte teratas di dunia agung yang berkilau. Dalam hal warisan dan kekuatan, dunia serigala langit bahkan lebih kuat daripada sekte-sekte teratas di dunia agung yang berkilau. Sekte besar mana yang memiliki sosok perkasa yang memimpin dan mengasuh anggotanya secara pribadi? Qin Yun mengangguk sedikit. Dunia Skywolf memang merupakan tanah suci untuk bercocok tanam. Bagaimanapun, supremasi jubah kuning memiliki kedudukan yang sangat tinggi sejak era pengadilan surgawi kuno. Prestisenya tinggi di antara para ibel kuno, Taois, dan pengadilan surgawi. Seiring waktu, jumlah harta yang telah dikumpulkannya sama sekali tidak kalah dengan dewa emas atau Buddha manapun. Dunia serigala langit memiliki 8 benua, kata Taois Zhangqi. Benua serigala langit inti adalah tempat supremasi jubah kuning bertumbuh. Konon, ketika ia memberontak terhadap pengadilan surgawi, ia memiliki beberapa bawahan setia yang bergabung dengannya. Benua serigala langit yang sekarang hampir tak tertembus. Lupakan merobek kehampaan, bahkan mustahil untuk masuk melalui transferensi kehampaan utama. Oh, Qin Yun terkejut. Mustahil untuk masuk lewat Major Void Transference. Seperti yang diharapkan dari supremasi jubah kuning. Kudengar pengadilan surgawi telah mengirim pasukan untuk menangkapnya beberapa kali, tetapi mereka selalu kembali dengan kegagalan. Taois Zhangqi berbicara dengan bangga. Namun, supremasi berjubah kuning memperlakukan kami, para kultivator lemah, dengan welas asih. Ia menyebarkan warisan secara luas ke seluruh dunia serigala langit, menyebabkan para makhluk abadi di dunia serigala langit terus tumbuh lebih kuat. Dia menyebarkan warisan secara luas. Qin Yun mengangkat alisnya. Misalnya, gerbang inspirasi Azureku hanya punya satu Sky Immortal. Sekte itu dianggap salah satu sekte kecil di dunia Skywolf, kata Taois Zhangqi sambil tersenyum. Tapi kami punya buku panduan yang bisa membawa kami langsung ke alam Sky Immortal Cakrawala ke-9. Master sekteku senang dengan hal ini. Bayangkan, di dunia kecil biasa, bagaimana mungkin bisa mendapatkan buku panduan berharga seperti itu padahal, buku panduan seperti itu sangat umum di dunia Skywolf. Mungkin supremasi berjubah kuning telah memperoleh buku-buku panduan biasa ini selama ribuan tahun dan ia tak ragu untuk menyebarkannya ke seluruh dunia serigala langit, kata Taois Zhangqi dengan penuh harap. Namun, buku-buku panduan yang sesungguhnya, yang menjangkau langsung ke alam abadi emas atau Sagedemon dari sosok-sosok perkasa, atau buku-buku panduan yang berisi kekuatan ilahi agung, hanya dapat diperoleh setelah bertemu dengan supremasi berjubah kuning. Bagaimana seseorang bisa menerima manual yang langsung mencapai alam abadi emas atau alam Sagedemon? Qin Yun tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Buku pedoman tingkat itu merupakan buku pedoman utama sekte-sekte teratas di dunia agung yang bercahaya. Namun, supremasi jubah kuning masih bersedia membagikannya. Supremasi jubah kuning telah menyatakannya sejak lama, kata Taois Zhangqi sambil tersenyum. Di bawahnya ada 2 posisi jenderal tempur dan pelindung. Seseorang bisa langsung menjadi jenderal tempur di bawahnya setelah mencapai alam langit abadi atau langit ibel di Cakrawala keempat. Tentu saja, mereka akan dibina untuk hal-hal yang lebih besar. Qin Yun tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Cakrawala keempat, langit abadi. Bahkan Daois Divine Firmament masih terjebak di ranah Sky Immortal Cakrawala ketiga. Tentu saja, alasan sebenarnya adalah keinginannya untuk menciptakan petir Dharma. Kekuatan Daois Divine Firmament telah lama menyamai Sky Immortal Cakrawala ke-6. Namun, terlepas dari itu, mencapai ranah Sky Immortal Cakrawala keempat tetaplah sangat sulit. Sangat jarang bahkan satu pun bisa dihasilkan dari sekelompok besar Sky Immortal.
Jenderal tempur tidak terbatas jumlahnya, kata Taois Zhangqi. Seseorang bisa menjadi jenderal tempur begitu ia berhasil menembus level langit abadi atau langit ibel di cakrawala keempat. Kudengar ada total 29 jenderal tempur di bawah supremasi. Kebanyakan dari mereka bermigrasi ke benua serigala langit bersama seluruh klan mereka. Bagaimana dengan para penjaga, tanya Qin Yun. Jumlah wali di bawah supremasi tetap 108, kata Taois Zhangqi. Wali yang ada dapat digantikan hanya dengan mengalahkan atau membasmi mereka, menjadikan pemenang sebagai wali yang baru. Status pelindung diperoleh hanya dengan kekuatan, kata Taois Zhangqi dengan penuh harap. Namun, ada ribuan dewa langit dan ibel langit. Persaingan untuk mendapatkan hak istimewa menjadi salah satu dari 108 pelindung sangatlah ketat. Sangat umum bagi dewa langit dan ibel langit untuk saling membasmi di dunia serigala langit. Qin Yun mengangguk sedikit. Taois Zhangqi, tanya Qin Yun. Bisakah seseorang memasuki benua serigala langit tanpa menjadi jenderal tempur atau penjaga? Itu, Taois Zhangqi mengerutkan kening. Setahu saya, benua serigala langit adalah tempat para mantan bawahan supremasi tinggal. Orang-orang di dalamnya bisa keluar dengan mudah, tetapi sangat sulit bagi orang luar untuk masuk. Mungkin karena supremasi berjubah kuning tidak suka diganggu. Namun, seseorang bisa langsung masuk setelah menjadi jenderal tempur atau penjaga. Qin Yun mengangguk sedikit. Putrinya kemungkinan besar telah dibawa oleh supremasi jubah kuning. Artinya, dari 8 benua di dunia serigala langit, tempat tinggalnya kemungkinan besar adalah benua serigala langit. Tetapi, benua Skywolf sangat xenofobia dan tampaknya sangat sulit untuk dimasuki. Qin Yun dan Taois Zhangqi mengobrol cukup lama. Taois Zhangqi juga sangat bersedia berteman dengan Qin Yun. Lagi pula, sangat mungkin bagi seorang pendekar pedang fana sekuat itu untuk menjadi salah satu dari 108 pelindung supremasi jika ia terus berkultivasi. Taois Qin Yun, maukah kau mengunjungi gerbang inspirasi biruku, tanya Taois Zhangqi segera. Aku yakin guru sekteku pasti ingin bertemu denganmu. Tidak, terima kasih. Aku masih punya urusan. Lagi pula, setelah mendengar apa yang kau bagikan, wawasanku sebagai manusia fana benar-benar luas, kata Qin Yun sambil tersenyum. Aku bahkan berencana untuk bersaing memperebutkan satu dari 108 posisi penjaga. Penjaga Taois Zhangqi mendesah. Ada ribuan dewa langit dan ibel langit yang bersaing memperebutkan 108 posisi penjaga. Persaingannya terlalu ketat. Tanpa harta dharma yang kuat atau kekuatan ilahi yang agung, ini akan menjadi pertarungan yang sangat menegangkan. Qin Yun tersenyum. Baiklah, kita berpisah di sini. Taois Zhangqi menyaksikan kepergian Qin Yun dalam wujud sinar pedang. Ia tak kuasa menahan napas. Sehebat manusia fana ini, betapa mengesankannya dia di masa depan. Anak-anak di kapal terbang juga menyaksikan dengan iri saat sinar pedang terbang. Qin Yun memandang kota makmur yang berdiri agak jauh. Di sana, ibel dan manusia hidup berdampingan. Dengan kekuatanku, aku seharusnya bisa merasakan putriku melalui garis keturunanku jika dia berada dalam jarak 50 km dariku. Qin Yun sedikit mengernyit. Di antara 8 benua di dunia serigala langit, benua serigala langit adalah tempat dengan keamanan paling ketat. Mungkin benua itu dimaksudkan untuk menangkis faksi-faksi seperti pengadilan surgawi. Aku harus pergi ke 7 benua lainnya dulu. Mungkin putriku ada di salah satunya. Jika aku tidak dapat menemukannya setelah melintasi 7 benua, aku akan memikirkan cara untuk memasuki benua serigala langit, pikir Qin Yun. Lagi pula, ini dunia kecil. Seharusnya hanya butuh beberapa bulan untuk menjelajahi 7 benua sepenuhnya. Qin Yun melangkah satu langkah dan muncul di kota di bawahnya. Pada hari-hari berikutnya, Qin Yun memulai perjalanannya mengelilingi 7 benua di dunia Skywolf. Hal itu juga memperluas wawasannya. Dunia serigala langit mengumpulkan para ahli dari dunia kecil di sekitarnya, sehingga jumlahnya mencapai lebih dari 100. Supremasi berjubah kuning juga dengan cermat mendidik mereka, menghasilkan banyak ahli. Manusia dan ibel bertarung dengan sengit atau hidup berdampingan dengan sangat baik. Ada manusia dan ibel yang menjadi saudara-sedara, pasangan, del. Hal itu biasa terjadi, dengan banyak bibrida manusia ibel menghuni dunia. Ngomong-ngomong soal itu, Putri Qin Yun dan Yi Xiao adalah bibrida manusia naga. Sementara Qin Yun melintasi dunia Skywolf, di tanah misterius di 3 alam. Itu jauh melampaui ruang waktu normal. Bahkan tokoh perkasa pun tidak akan pernah menemukan tempat ini jika mereka tidak diizinkan. Ada awan yang berputar-putar di sekitarnya. Ada sebuah istana megah dengan 3 kata misterius tertulis di atasnya, Istana Tur Hijau. Di sekeliling istana terdapat serangkaian bangunan.
Kompleks-kompleks kecil itu berjumlah puluhan ribu. Di salah satu kompleks biasa terdapat Daoist Divine Firmament, yang mengenakan jubah biru langit. Itu sebenarnya adalah jiwa esensi kedua Daoist Divine Firmament. Aku tidak punya pilihan. Daoist Divine Firmament memandangi labu berwarna biru langit di atas meja di depannya. Ia bergumam, kita beruntung kali ini. Qin Yun menemukan susunan raksasa itu sebelum menimbulkan masalah. Mereka yang menyerbu hanyalah penjaga surgawi, sehingga aku bisa dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Tapi Dewa Empyrean Kuifu itu membayar harga yang sangat mahal untuk menciptakan lorong dunia berskala besar. Dia bahkan mengirim lebih dari 100 penjaga Fin Celestial ke dalamnya tanpa keyakinan penuh. Harga yang dia bayarkan setara dengan beberapa harta karun Numinous kelas atas. Mata Daoist Divine Firmament memancarkan kilatan ungu. Membayar harga yang sangat mahal untuk menaklukkan dunia kecil hanya orang bodoh yang percaya bahwa itulah satu-satunya tujuannya. Dia pasti punya motif lain. Motif ini jauh melampaui beberapa harta karun Numinous bermutu tinggi, pikir Daoist Divine Firmament. Dia tidak akan mudah menyerah. Dia sudah ditemukan sebelumnya oleh Qin Yun. Tapi bisakah kita mengungkap rencana kedua sebelumnya? Saya tidak yakin kita akan berhasil. Dunia Cang Agung tak sanggup menanggung kerugian ini. Aku tak punya pilihan. Tatapan mata Taoist Cakrawala Ilahi berubah tajam. Aku tak bisa lagi berlama-lama menciptakan Dharma Petir Cakrawala Ilahi. Aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Suara mendesing. Daoist Divine Firmament berdiri, meraih labu berkulit biru dan meletakkannya di pinggangnya sebelum berjalan keluar kompleks. Tak lama kemudian, dia tiba di luar sebuah aula. Di pintu masuk aula terdapat patung singa hitam. Senior, saya ingin memasuki kolam Dharma Segudang, kata Cakrawala Ilahi Taoist dengan sopan. Kolam Dharma Segudang patung singa hitam itu membuka matanya dan menatapnya. Setiap murid pribadi guru hanya diberi satu kesempatan untuk memasuki kolam Dharma Segudang. Entah karena mereka akan menerobos dari alam abadi langit ke-9 menjadi alam abadi emas atau karena mereka sedang berkultivasi dengan kekuatan ilahi yang dahsyat. Kebanyakan dari mereka baru memasuki kolam Dharma Segudang ketika mencapai tahap kritis dalam kultivasi mereka. Kau baru alam abadi langit ketiga. Bukankah terlalu dini bagimu untuk memasuki kolam Dharma Segudang kau yakin? Ya, kata Cakrawala Ilahi Taoist. Baiklah. Patung itu mengangguk pelan. Semoga kau tidak menyesali pilihanmu di masa depan. Dengan mengatakan itu, aula di belakangnya mulai bergetar dengan rune saat terhubung ke ruang lain. Anda boleh masuk, kata patung itu. Cakrawala Ilahi Taoist membungkuk sedikit sebelum berjalan menuju aula. Ketika tubuhnya bersendewa dengan rune, ia secara alami menembus terowongan dan menghilang. Dunia Skywolf. Saat itu malam hari. Sebagian besar rakyat jelata di kota kecil itu sedang tidur. Qin Yun berada di dalam sebuah penginapan. Melalui jendela, ia memandang jauh ke langit malam. Mata petir vertikal aktif di gelabelanya, area di antara alisnya sudah terbuka saat ia mengamati dengan saksama. Ledakan, ledakan, dia merasakan fluktuasi samar mencapainya. Jauh di antara awan, dua sosok kuat saling beradu. Keduanya berada di level Sky Demon. Mereka berdua adalah Sky Demon yang mengolah tubuh mereka. Kedua Sky Demon ini adalah kekuatanku, pikir Qin Yun. Supremasi berjubah kuning adalah Ibel Agung di pengadilan surgawi kuno. Dia menyebarkan banyak formula Dharma Ibel kuno yang kuat ke seluruh dunia Skywolf, yang memungkinkan para Ibel di dunia Skywolf menjadi sangat kuat. Manusia pada umumnya lebih peka dibandingkan setan pada umumnya. Namun di dunia Skywolf, manusia tidak memiliki keunggulan apapun atas Ibel. Aku baru sebulan lebih di dunia Skywolf. Aku sudah terbiasa melihat Sky Immortal dan Sky Demon bertarung. Ini sudah pertempuran ke-33 yang kuhadapi di dunia Skywolf. Qin Yun merenungkan hal itu. Dunia Skywolf memiliki ribuan Sky Immortal dan Sky Demon. Meskipun jumlahnya besar, mereka cenderung menghindari tempat tinggal manusia fana saat bertarung. Oleh karena itu, manusia fana di dunia Skywolf tidak terlalu peduli dengan pertempuran yang terus-menerus. Saat manusia fana bertani atau melakukan aktivitas sehari-hari, mereka sesekali melihat Ibel dan makhluk abadi yang kuat bertarung di langit. Hal ini justru menginspirasi lebih banyak manusia di dunia serigala langit untuk berkultivasi. Banyak yang ingin berkultivasi untuk mendapatkan keabadian. Berderak, Qin Yun menutup jendela. Dia berjalan ke tempat tidur dan duduk bersila di atasnya. Dia terkekeh. Ini pertama kalinya aku menginap di penginapan sejak aku tiba di dunia Skywolf. Aku bisa merasakan semangat pedang terbang intrinsikku. Apakah ia akan segera menembus? Qin Yun mengulurkan tangan kirinya. Tak lama kemudian, pedang hujan berkabut muncul di telapak tangannya.
Di dunia Cang Agung, para dewa pedang fana secara historis mampu mengembangkan pedang terbang intrinsik mereka hingga tingkat transenden. Sedangkan untuk garis keturunan dewa pedang agung tertinggi, pedang terbang intrinsik mereka dapat mencapai tingkat harta karun numinous. Meskipun aku seorang abadi pedang fana, apakah pedang terbang intrinsikku benar-benar bisa menembus level ini setelah kulatih selama ini? Qin Yun tidak punya pengalaman dalam hal ini. Lagi pula, ia belum pernah mendengar ada seorang abadi pedang fana yang meningkatkan pedang terbang intrinsik mereka ke tingkat harta karun numinous. Akan tetapi, dia juga belum pernah mendengar ada pendekar pedang fana yang dapat menandingi Dewa Langit dan Dewa Langit. Baiklah. Qin Yun melambaikan tangannya saat pedang terbang intrinsik melayang di tengah kamarnya. Ia mengeluarkan gambar dua dunia dan seketika, sejumlah besar harta karun beterbangan keluar. Potongan-potongan harta karun itu berserakan di tanah dan seketika ruangan itu diterangi dengan berbagai warna. Hembusan angin dingin juga menyelimuti ruangan itu. Aku akan mencoba menerobos. Qin Yun berhenti menahan gerakan pedang terbang intrinsik dan membiarkannya menyerap esensi dari harta karun yang ia letakkan. Seketika, udara sedingin es yang tersisa menyerbu ke dalam pedang hujan berkabut. Harta karun di bawahnya menyala saat beberapa titik cahaya menyerbu ke dalam pedang hujan berkabut. Setelah itu, pedang itu berdengung. Pedang terbang itu mulai berubah. Qin Yun tampak sangat gembira. Domain daunnya telah lama menyegel kamarnya. Meskipun ada aura harta karun yang kaya dan dengungan pedangnya yang terus-menerus terdengar dari dalam ruangan, tidak ada seorang pun di luar yang menyadarinya. Itu benar-benar telah berhasil. Qin Yun menyaksikan dengan penuh kegembiraan. Dengungan pedang terbang itu adalah hasil alami dari transformasi yang membuatnya bergetar. Pedang itu terus-menerus menyerap harta karun di bawahnya. Dan untungnya, Qin Yun punya cukup harta karun. Karena ia siap kehilangan nyawanya di dunia Skywolf, ia meninggalkan banyak harta karun penting, seperti segel Empyrean Minor, di dunia asalnya sebelum berangkat. Namun, ia juga membawa banyak harta karun sekali pakai. Ia juga telah menyiapkan banyak makanan untuk pedang terbang itu agar ia dapat memeliharanya secara khusus. Sekarang, hal itu benar-benar telah terjadi. Meskipun bersemangat, transformasi pedang terbang itu membutuhkan banyak harta untuk memberinya makan. Prosesnya berlangsung semalaman, dan baru berhenti ketika langit di luar mulai terang. Oh, Qin Yun melambaikan tangannya saat pedang hujan berkabut melayang di atas telapak tangannya. Pedang hujan berkabut yang sekarang tampak terbuat dari es. Kelihatannya biasa saja, tetapi jika diamati dengan saksama, kita bisa melihat hujan berkabut berputar-putar di dalamnya. Seolah-olah ada dunia raksasa yang tersembunyi di dalam pedang hujan berkabut. Meskipun kekuatannya sepenuhnya terpusat, Qin Yun dapat merasakan bahwa selama dia memicunya sedikit dengan kekuatan dharmiknya, pedang hujan berkabut akan mampu menghasilkan kekuatan yang mengejutkan. Harta karun numinous. Akhirnya masuk jajaran harta karun numinous. Qin Yun gembira. Meskipun hanya harta karun numinous kelas rendah, sebagai pedang terbang intrinsik, kekuatannya bisa menandingi harta karun numinous kelas tinggi. Jika harta dharmik bermutu tinggi yang sesungguhnya diletakkan di hadapan Qin Yun, kekuatan dharmik miliknya tidak akan cukup untuk mengendalikannya. Kekuatan dharmanya paling banter hanya mampu mengendalikan harta karun numinous kelas rendah. Tentu saja, dibandingkan dengan benda-benda seperti gelang kosmik, mengendalikan pedang terbang intrinsiknya jauh lebih mudah. Kekuatan dharmanya pun lebih ringan. Dibandingkan dengan garis keturunan pedang agung abadi, wilayah dan harta dharmaku sama sekali tidak kurang. Aku hanya memiliki kekuatan dharma yang lebih lemah, pikir Qin Yun. Namun, untuk memiliki kekuatan dharma yang lebih besar, aku perlu memadatkan jiwa esensi terlebih dahulu. Namun aku gagal dalam upayaku untuk memadatkannya. Hingga hari ini, aku belum menemukan alasan kegagalanku. Qin Yun merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya pelan. Membuat formula dharma jiwa esensi tidaklah mudah. Aku harus melanjutkan. Aku harus menyelesaikan penjelajahan 7 benua secepat mungkin. Lagi pula, semakin cepat aku menemukan putriku, semakin aman dia. Qin Yun segera bangkit. Dengan lambaian tangannya, ia menyingkirkan sisa-sisa harta karun di tanah. Ia merasa pedang terbang intrinsiknya dapat terus berkembang. Jelas sekali, sebagai pedang terbang intrinsik, pertumbuhannya bergantung pada dua aspek. Pertama, dao pedang yang terkandung di dalamnya. Kedua, jumlah harta yang cukup. Karena Qin Yun terus-menerus mengumpulkan keduanya, pedang terbang tersebut dapat berkembang dan bertransformasi secara bertahap. Selain tinggal di penginapan karena transformasi pedang terbang membutuhkan waktu yang lama, Qin Yun tidak beristirahat sejenak pun selama berada di dunia serigala langit.
Ia mengunjungi banyak kota dan bahkan melintasi pegunungan dan danau terpencil. Selama putrinya berada dalam jarak 50 km darinya, kepekaan garis keturunannya yang tajam akan cukup baginya untuk segera menemukannya. Karena itu, ia mengunjungi pegunungan dan danau, betapapun terpencilnya. Namun, setelah menghabiskan 2 bulan 3 hari mencari, ia telah pergi dari benua dataran utara di utara ke dataran es yang luas. Qin Yun berdiri diam di sana untuk waktu yang lama. Dia tidak ada di sini. Sudah 2 bulan 3 hari. Saya telah menjelajahi 7 benua, tetapi belum juga menemukan putri saya. Kemungkinan terbesarnya adalah dia berada di benua Serigala Langit, tempat bersemayamnya supremasi jubah kuning. Untuk melindungi diri dari pengadilan surgawi dan faksi-faksi utama 3 alam, supremasi berjubah kuning telah lama mengelola benua Serigala Langit dengan ketat. Mustahil untuk menyelinap masuk. Qin Yun memahami hal ini. Bahkan pasukan pengadilan surgawi pun tidak mampu melakukannya, dan dengan keberadaan yang memiliki kekuatan tempur setara dengan sosok perkasa yang mengawasi benua di dunia kecil sungguh angan-angan baginya untuk menyelinap masuk. Qin Yun merenung. Kalau begitu, hanya ada satu cara. Kalahkan seorang penjaga. Dengan menggantikannya, aku akan menjadi penjaga yang baru. Sebagai salah satu dari 108 penjaga, aku bisa memasuki benua Serigala Langit untuk menyelamatkan putriku. 108 Guardian yang dipilih dari ribuan Sky Immortal dan Sky Demon akan diasuh oleh Yellow Robed Supremacy. Seiring waktu, para Guardian ini akan menjadi jauh lebih kuat. Posisi mereka akan semakin stabil dan akan semakin sulit untuk menggantikan seorang Guardian. Tetapi untuk menyelamatkan putrinya, ini adalah satu-satunya pilihan Qin Yun. Beberapa saat kemudian, seberkas sinar turun dari langit dan mendarat di lereng gunung. Di sepanjang gunung itu terdapat kompleks bangunan besar yang sebagian tertutup pepohonan rimbun. Rumah pedang pencari Dao. Qin Yun melangkah maju dan segera melihat pintu masuk ke rumah pedang itu. Gerbang gunung itu tinggi dan kokoh. Melalui pintu masuk, Qin Yun melihat sejumlah besar manusia dan ibel bertarung satu sama lain dalam kelompok 2 atau 3 orang. Hampir semuanya terlibat dalam pertarungan jarak dekat, hanya 3 yang bertarung dengan mengendalikan harta dharma dari jarak jauh. Sekte pedang Dao terbesar, Dao King Sword Mansion, pikir Qin Yun. Sekte ini dianggap sebagai salah satu faksi terbaik di benua North Plains, tetapi hanya dianggap kelas 2 di seluruh dunia Skywolf. Lagi pula, terlalu sedikit Sky Immortal dan Sky Demon yang mau mempelajari pedang Dao. Mereka yang berbadan fisik kuat menggunakan segala macam senjata. Tombak, galah, kapak, palu, pedang. Hanya sedikit yang menggunakan pedang. Oleh karena itu, meskipun Dao King Sword Mansion adalah sekte pedang Dao terbaik di dunia Skywolf, peringkatnya melebihi peringkat ke-10 di antara semua sekte di dunia Skywolf. Tentu saja, sekte itu masih jauh lebih kuat daripada sekte yang sebelumnya ia temui, Azure Inspiration Gate, yang hanya memiliki 1 Sky Immortal. Dao King Sword Mansion memiliki seorang Mansion Lord bernama Chufu. Ia tampaknya berada di ranah Sky Immortal Cakrawala ke-5 atau ke-6. Ia adalah salah satu dari 29 jenderal tempur di bawah supremasi jubah kuning, pikir Qin Yun. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi sayangnya, Dao King Sword Mansion hanya memiliki kurang dari 20 Sky Immortal dan Sky Demon. Kekuatan keseluruhan sekte ini lebih lemah, sehingga mereka berada di peringkat lebih dari 10 di dunia Skywolf. Sekte-sekte yang berada di peringkat 5 besar semuanya memiliki lebih dari 100 Sky Immortal dan Sky Demon. Dengan pemikiran ini, dia terus berjalan menuju pintu masuk Dao King Sword Mansion. Pintu masuknya tidak ada penjaganya. Qin Yun dengan santai berjalan memasuki tanah datar Dao King Sword Mansion yang luas. Banyak manusia dan ibel berlarian di tanah itu sambil bertarung. Bam! Seekor ibel harimau terlempar mundur, dan meluncur ke arah Qin Yun melalui angin astral. Qin Yun hanya mundur selangkah dan memberi jalan, angin membuat jubahnya berkibar. Ibel harimau yang gagah itu berguling sebelum berdiri. Ia memegang pedang di masing-masing tangan dan tersenyum pada Qin Yun. Adik muda, aku hampir menabrakmu. Sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Ini pertama kalinya saya di sini, kata Qin Yun. Pertama kali apa kau di sini untuk magang, tanya siluman harimau. Rumah pedang pencari Dao kami biasanya hanya menerima orang di alam jiwa esensi. Mereka yang berada di tingkat manusia biasa hanya akan diterima setelah lulus ujian. Qin Yun mengamati sekelilingnya. Manusia dan ibel yang sedang berlatih tanding sebagian besar berada di alam jiwa esensi. Sisanya biasanya berada di alam inti emas Konate. Lihat itu, kata ibel harimau sambil terkekeh. Rumah pedang pencari Dao kami adalah sekte pedang Dao terkuat di dunia.
Tidak mudah bagi manusia biasa untuk bergabung dengan kami. Mereka yang diterima adalah mereka yang memiliki bakat hebat dalam pedang Dao. Semua murid pedang yang dihasilkan oleh rumah pedang pencari Dao kami mahir dalam pertempuran. Saya di sini bukan untuk menjadi murid, kata Qin Yun. Kau bukan ibel harimau itu terkejut. Tigerku, kenapa kau cerewet di sana? Bukankah kita sedang bertanding? Seekor ibel kambing dari kejauhan berjalan mendekat sambil memegang pedang besar di satu tangan. Si berandal fana ini baru pertama kali datang ke rumah pedang pencari Dao, tapi dia bilang dia kesini bukan untuk belajar, kata siluman harimau itu. Pang, ngapain kamu kesini? Cari senior dari keluargamu? Mata ibel kambing itu bersinar merah, membuatnya tampak seperti pembasmi. Qin Yun menggelengkan kepalanya. Saya datang ke rumah pedang pencari Dao untuk mengajukan diri sebagai ahli pedang. Kamu merekomendasikan dirimu sendiri untuk menjadi ahli pedang. Ahli pedang, setan harimau dan kambing tercengang. Bahkan mereka yang sedang bertanding di sekitar mendengar percakapan ini. Mereka tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan menatap Qin Yun. Ahli pedang, manusia fana ini ingin merekomendasikan dirinya sendiri untuk jabatan pendekar pedang. Mereka semua merasa tak percaya. Pang! Teriak ibel kambing itu. Tahukah kau berapa banyak pendekar pedang yang dimiliki rumah pedang pencari Dao kita? Tahukah kau bahwa banyak dewa langit dan ibel langit masih magang pedang sampai hari ini? Aku tahu. Murid-murid Daos Eking Sword Mansion semuanya disebut murid pedang. Qin Yun mengangguk. Saat ini hanya ada 2 pendekar pedang. Salah satunya adalah Tuan Mansion Chu Fu, yang juga pendekar pedang pertama Daos Eking Sword Mansion. Yang lainnya adalah Daois Blackkill, pendekar pedang kedua Daos Eking Sword Mansion. Aku di sini, untuk merekomendasikan diriku sebagai pendekar pedang ketiga Daos Eking Sword Mansion. Dia gila, manusia fana ini ingin merekomendasikan dirinya untuk menjadi guru pedang ketiga di rumah pedang pencari Dao kita. Semakin banyak murid Daos Eking Sword Mansion berkumpul. Beberapa mengejeknya, sementara yang lain menatap Qin Yun dengan rasa ingin tahu. Namun, Qin Yun tetap sangat tenang. Ia mengamati sekelilingnya sebelum berbicara lebih keras. Kenapa ku dengar Tuan Istana Cugu pernah mengundang semua ahli pedang Dao untuk mengunjungi Istana Pedang Pencari Dao? Selama seseorang lulus ujian, mereka bisa menjadi pendekar pedang Istana Pedang Pencari Dao. Apa itu salah? Tentu saja tidak. Seorang wanita berbaju merah berjalan mendekat. Auranya memancarkan hawa dingin yang tak terkira. Dia adalah seorang wanita Sky Immortal. Kakak senior Jun. Kakak senior Jun. Semua orang cukup hormat padanya. Wanita berbaju merah itu menatap Qin Yun. Tentu saja Tuan Istana mengundang semua ahli pedang Dao di dunia untuk mengikuti ujian perebutan posisi pendekar pedang di Istana Pedang kita. Namun, untuk menjadi pendekar pedang, seseorang harus memiliki kekuatan yang memadai. Sosok-sosok dengan aura yang kuat terbang keluar dari kompleks bangunan Daos Eking Sword Mansion, bergegas untuk melihat keributan itu. Seseorang ingin merekomendasikan dirinya sebagai ahli pedang. Siapa itu? Aura terkuat di antara para pendatang baru semuanya berada di ranah Sky Immortal dan Sky Demon. Dalam sekejap mata, 9 dari mereka telah berkumpul, menatap Qin Yun dengan penuh minat. Mereka tahu bahwa lelaki berpakaian linen itu hanyalah manusia biasa. Auramu menunjukkan bahwa kau hanyalah seorang Conate Golden Core, meskipun lebih kuat daripada Conate Golden Core pada umumnya. Aku ragu kepalamu rusak. Seorang ibel badak berbicara dengan tegas. Kau yakin ingin merekomendasikan dirimu sebagai pendekar pedang? Ya, Qin Yun mengangguk. 108 penjaga menikmati posisi yang tinggi. Banyak dari mereka berkultivasi di bawah bimbingan supremasi jubah kuning, jadi bertemu salah satu dari mereka saja sudah sulit. Mustahil bagi para penjaga ini untuk menerima setiap tantangan. Biasanya, tantangan dari orang lemah akan diabaikan oleh para penjaga. Beberapa penjaga mengasingkan diri untuk waktu yang lama, sehingga biasanya orang lemah bahkan tidak berhak bertemu dengan seorang penjaga. Oleh karena itu, Qin Yun harus membuktikan dirinya terlebih dahulu. Dengan kekuatan dan status yang memadai, ia mampu memaksa seorang guardian untuk menerima tantangannya. Qin Yun juga ingin membaca buku-buku Dao Pedang di Daos Eking Sword Mansion untuk meningkatkan kemampuannya. Dengan statusnya sebagai pendekar pedang Daos Eking Sword Mansion, ia juga memenuhi syarat untuk menantang seorang guardian. Guardian tidak akan bisa mengabaikannya. Tidak semua orang mampu membuat rumah pedang pencari Dao kita mengaktifkan ujian ahli pedang, kata ibel badak. Untuk menyingkirkan kandidat yang lebih lemah, tuan rumah telah menetapkan beberapa aturan. Mereka yang merekomendasikan diri mereka sebagai ahli pedang, harus lulus formasi pedang pelayan ibel terlebih dahulu. Wanita berpakaian merah itu mencibir dari samping. Pang,
Ini pengingatnya, para pelayan Ibel tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jiwa esensi cakrawala ketiga rata-rata bahkan bisa kehilangan nyawa mereka jika terjebak di dalam formasi pedang pelayan Ibel. Belum terlambat untuk menyerah. Mari kita mulai, kata Qin Yun. Apakah dia sombong atau memang dia percaya diri? Mungkinkah dia sosok reinkarnasi yang kuat? Para pembudidaya pedang yang menonton menjadi bingung. Di dunia kultivasi, anak yang tampak biasa saja tidak bisa diremehkan. Para dewa di dunia serigala langit juga dianggap berpengetahuan luas. Mereka tahu bahwa bahkan anak biasa pun bisa menjadi avatar dewa emas atau Buddha. Karena kau ingin melanjutkan dengan kemauanmu sendiri, keinginanmu akan terkabul. Bukan salah kami jika kau mati, kata wanita berbaju merah itu. Para pelayan Ibel, bersiaplah. Suara mendesing. Kabut kelabu tak berbentuk melayang dari kejauhan, mengembun menjadi seorang pendekar pedang berjubah abu-abu. Ia menghunus pedang dan memasang ekspresi dingin. Gumpalan kabut abu-abu mengepul dari kejauhan. Mereka berpencar, masing-masing membentuk sosok pendekar pedang berjubah abu-abu, menatap dingin ke arah Qin Yun. Totalnya ada 18 pendekar pedang berjubah abu-abu. Mereka semua adalah pendekar pedang yang cukup kuat. Mata Qin Yun berbinar. Membasmi. 18 pendekar pedang itu ada di mana-mana, beberapa melayang di udara. Di tengah tatapan dingin mereka, mereka serentak bergerak menyerang Qin Yun. Lintasan mereka tidak mengikuti pola yang pasti. Pergi. Qin Yun menjentikkan jarinya. Set, set, set. Gumpalan ki pedang beterbangan. Sebanyak 6 gumpalan ki pedang menyerang 18 pendekar pedang secara terpisah. Ekspresi mereka berubah saat mereka menggunakan teknik pedang untuk menangkis ki pedang, tetapi serangan ki pedang bersifat mistis. Hanya dengan satu serangan, ki pedang merobek serangan mereka dan mengenai tubuh mereka. Hal itu menyebabkan tubuh para pendekar pedang menghilang. Hanya dalam sekejap mata, 6 gumpalan ki pedang yang dilepaskan jari Qin Yun telah mengenai ke-18 pendekar pedang itu, mengubah mereka menjadi kabut abu-abu. Setelah itu, kabut abu-abu itu pun terbang menjauh. Setan badak, wanita berbaju merah, dan 9 dewa langit dan Ibel langit lainnya, serta ratusan murid pedang yang berkumpul di sana menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Apakah itu termasuk menghancurkan formasi pedang pelayan Ibel? Tanya Qin Yun menatap kerumunan. Ya, tentu saja, Ibel badak itu begitu gelisah hingga matanya terbelalak lebar. Ia berkata sambil tertawa, memang, jangan menilai buku dari sampulnya. Namun, ujian pendekar pedang jauh lebih sulit daripada formasi pedang pelayan Ibel ini. Aku juga menantikannya, namun, mungkin jauh lebih sulit daripada yang kau bayangkan untuk menjadi pendekar pedang ketiga di Dao King Sword Mansion kami. Mata wanita berbaju merah itu berbinar, nadanya berubah jauh lebih ramah. Ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu. Qin Yun. Ketika Qin Yun memecahkan formasi pedang pelayan Ibel, di sebuah gua tempat tinggal di belakang gunung Dao King Sword Mansion, Taoist Blackhill juga diberitahu tentang prestasi itu. Tuan, ada seorang manusia fana bernama Qin Yun yang datang ke rumah pedang pencari Dao kami untuk merekomendasikan dirinya sebagai ahli pedang ketiga kami. Dia telah berhasil menembus formasi pedang pelayan Ibel. Seorang pemuda Ibel guk-guk membungkuk hormat. Ada seorang Taoist berpakaian hitam duduk bersila di sebuah paviliun. Ia membuka matanya, lalu menatap tajam ke sisi lain gunung. Ia berseru, dia benar-benar manusia biasa. Manusia fana bernama Qin Yun ini tidak menggunakan harta dharma, bahkan tidak menghunus pedangnya. Ia hanya melepaskan beberapa helai ki pedang untuk menghancurkan formasi pedang pelayan Ibel, kata Ibel guk-guk itu segera. Oh, kekuatan sebesar itu hanya dengan beberapa helai ki pedang Taoist Blackhill berdiri. Aku akan melihatnya. Suara mendesing. Dengan satu langkah, Daoist Blackhill berubah menjadi angin hitam saat ia terbang cepat menuju sisi lain gunung. Saat dia mendarat di tanah datar nan luas di Dao King Sword Mansion, siluman badak, wanita berbaju merah, dan 9 dewa langit serta Ibel langit lainnya tengah membuka pintu master pedang. Gemuruh sebuah pintu logam kuno sedingin es perlahan terangkat. Qin Yun menatap lorong gelap yang terbuka saat pintu terbuka. Di sampingnya, wanita berbaju merah memperkenalkan, Taoist Qin, silakan masuk. Saudara Taoist Blackhill. Para dewa langit dan setan langit di sekitarnya melihat Taoist Blackhill dan menyapanya dengan sopan, Saudara Taoist Blackhill. Salam, Master Pedang. Para murid dewa langit dan Ibel langit ini pun sangat hormat. Di rumah pedang pencari Dao, orang yang paling tinggi kedudukannya tak diragukan lagi adalah penguasa istana, dan yang kedua setelahnya adalah Taoist Blackhill. Keduanya adalah satu-satunya pendekar pedang di istana pedang pencari Dao.
Dan di bawah mereka ada 10 Sky Immortal dan Sky Demon. Mereka juga harus dengan hormat memanggil Blackkill sebagai saudara Taois Blackkill. Saya datang untuk menyaksikan. Mata Taois Blackkill dingin dan tak terduga bagaikan danau beku. Ia menatap Qin Yun, sudut mulutnya membentuk senyum. Taois Qin, silakan masuk. Ujian pendekar pedang ini tidak mengancam jiwa, tetapi sangat sulit. Sejak Tuan Istana mengundang semua ahli pedang Dao di dunia untuk menantang peran pendekar pedang, sayalah satu-satunya orang yang lulus ujian. Rekan Taois Blackkill, saya sudah lama mendengar reputasi Anda. Ini pertama kalinya saya bertemu Anda, sapa Qin Yun sopan. Karena dia telah berencana untuk bergabung dengan Dao Seeking Sword Mansion, dia tentu saja mempelajarinya. Master pedang kedua dari Dao Seeking Sword Mansion, Dao Seeking Sword Mansion, adalah Dewa Langit Cakrawala ketiga. Ia mahir menggunakan formasi pedang untuk menyerang musuh. Selama bertahun-tahun, ia telah menantang para penjaga 2 kali. Namun, ia gagal dalam kedua tantangan tersebut. Namun tak seorang pun memandang rendah dirinya. Ini karena 108 penjaga biasanya bertarung dengan kejam melawan penantang mereka untuk menimbulkan rasa terkejut dan kagum. Jika mereka tidak bersikap keras terhadap penantang mereka, itu akan mengundang banyak Dewa Langit dan Ibel Langit untuk menantang mereka. Mungkin salah satu dari mereka akan berhasil mengalahkan mereka. Karena mereka begitu kejam, banyak Dewa Langit dan Ibel Langit tewas dalam pertempuran dengan para penjaga. Supremasi berjubah kuning juga senang melihat ini terjadi. Inilah hukum rimba, yang terkuatlah yang bertahan. Para Ibel menganut kepercayaan ini sejak awal, dan supremasi berjubah kuning memang Ibel kuno. Daois Blackkill telah menantang para penjaga 2 kali dan, meskipun kalah, ia berhasil lolos dengan selamat. Itu membuktikan kekuatannya. Jelas, ia sudah sangat dekat dengan kekuatan yang dibutuhkan seorang penjaga. Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, rekan Taois Qin. Semoga sukses. Lagi pula, Tuan Mansion selalu bersama supremasi, hanya sesekali kembali ke sini. Aku cukup kesepian sebagai satu-satunya pendekar pedang di Dao Seeking Sword Mansion, kata Dao Seeking Sword Mansion sambil tersenyum. Ya, setiap kali kita ingin saudara Taois Blackkill memberi kita petunjuk, dia malah tidak mau repot-repot, kata Ibel badak itu tanpa daya. Badak-badak, kalian hanya tahu menggunakan kekuatan kasar. Setidaknya ada 10 orang di rumah pedang yang bisa memberi kalian petunjuk sesuai tingkat pemahaman kalian tentang Dao pedang, dengus Taois Blackkill. Sebagai satu-satunya pendekar pedang yang hadir, semua orang ingin menerima petunjuk darinya, tetapi ia juga perlu fokus pada kultivasinya. Ia hanya sesekali memberi mereka petunjuk. Ujian ahli pedang yang dibuat oleh Mansion Lord terlalu sulit. Bahkan Suster Jun pun tidak bisa melewatinya. Taois Qin, kamu harus berhati-hati. Para Dewa Langit dan Ibel Langit berbicara dengan hangat. Mereka semua adalah petinggi di Dao Seeking Sword Mansion. Awalnya mereka tidak terlalu memperhatikan Qin Yun, tetapi ketika ia menghancurkan formasi pedang pelayan Ibel dengan beberapa helai ki pedang, tanpa menggunakan harta dharma atau bahkan menghunus pedangnya, mereka tidak lagi menganggapnya sombong. Lagi pula, dengan kemampuannya, itu berarti kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan mereka. Selain itu, Qin Yun adalah seorang manusia biasa. Hal itu membuatnya menjadi teka-teki. Qin Yun tersenyum. Semuanya, aku masuk. Aku menantikan kabar baik, kata Taois Blackkill, Ibel Badak, dan para Dewa Langit serta Ibel Langit lainnya. Sekelompok besar murid juga menunggu dengan penuh harap. Qin Yun melangkah ke lorong gelap. Hei, apakah menurutmu Qin Yun ini akan berhasil, tanya seorang pria gemuk sambil menyentuh kepalanya. Seorang manusia fana dengan kekuatan yang setara dengan seorang Dewa Langit, dia tentu saja memiliki latar belakang yang luar biasa, kata Ibel bertanduk emas di sampingnya. Dia mungkin cukup percaya diri jika berani datang ke Dao Seeking Sword Mansion kita untuk merekomendasikan dirinya sebagai ahli pedang. Namun, ujian yang dibuat oleh Tuan Mansion sangat sulit. Kita tunggu saja. Kita akan tahu hasilnya nanti. Meskipun aku berharap melihat Dao Seeking Sword Mansion kita melahirkan pendekar pedang lain, hanya Blackkill yang berhasil sampai hari ini sejak Mansion Lord memberikan ujiannya. Para Dewa Langit dan Setan Langit ini berdiskusi dan menunggu. Berjalan menyusuri lorong, Qin Yun memasuki aula tersembunyi. Ada tiang-tiang hitam di dalamnya. Oh, Qin Yun berjalan ke aula dan mengamati sekeliling. Suara mendesing. Sebuah hantu muncul. Pria itu adalah seorang pria kurus dengan pedang di punggungnya. Meskipun itu hantu, Qin Yun bisa merasakan kekuatan pedang yang dilepaskan pria itu. Matanya tampak seperti 2 pedang yang setajam bilah pedang paling mematikan. Dia jelas seorang ahli dengan dao pedang yang lebih unggul daripada Taois Blackkill.
Apakah ini hantu yang ditinggalkan oleh penguasa Istana Pedang Pencari Dao? Chufu pikir Qin Yun. Rekan Taois, aku, Chufu, sangat berterima kasih atas kesediaanmu datang ke rumah pedang pencari Daoku. Jabatan pendekar pedang ini adalah jabatan tertinggi di rumah pedang pencari Daoku. Jabatan ini tidak bisa diambil dengan mudah. Menurut aturan yang kutetapkan, pendekar pedang harus memiliki pencapaian tinggi dalam Dao pedang untuk menjadi seorang pendekar. Oleh karena itu, aku menetapkan ujian ini. Ujian ini menguji pencapaian seseorang dalam Dao pedang, kata hantu Chufu sambil tersenyum. Di sini ada 8 pilar pedang. Sebentar lagi, pilar-pilar itu akan membentuk formasi pedang 8 gerbang. Rekan Taois, kau tidak boleh menggunakan kekuatan Dharma apapun. Kau harus menggunakan ilmu pedangmu hanya melalui ranah Daomu. Jika kau bisa menembus formasi pedang 8 gerbangku, kau akan menjadi pendekar pedang di rumah pedang pencari Daoku. Jika kau tidak bisa, atau jika kau menggunakan kekuatan Dharmamu, kau akan diteleportasi keluar dan langsung gagal. Rekan Taois, berhati-hatilah. Dengan berkata demikian, hantu Chufu pun menghilang. Setelah itu, 8 kolom hitam diaktifkan, memadatkan ki pedang dalam prosesnya. Kekuatan Dharma tidak boleh digunakan, pikir Qin Yun. Itu justru menguntungkanku. Meskipun aku tidak bisa menggunakan pedang terbang intrinsikku, aku juga bisa menghindari kelemahanku, yaitu kekuatan Dharma yang lemah. Ahli pedang harus memiliki pencapaian tinggi dalam Dao pedang untuk menjadi seorang ahli benar. Qin Yun memiliki kesan yang baik terhadap Chufu meskipun dia belum benar-benar bertemu dengannya. Dari tes ini, dia dapat mengetahui bahwa Chufu adalah orang yang mengabdikan dirinya pada pedang. Ia mencari pendekar pedang hanya berdasarkan pencapaian mereka dalam ilmu pedang. Wus, banyak ki pedang mengembun di tengah formasi pedang 8 gerbang. 8 gerbang itu bertransformasi, membentuk dunia ki pedang. Dunia pedang ki ini tampak kabur tetapi Qin Yun dapat merasakan pedang ki datang ke arahnya. Menarik, Qin Yun tersenyum saat pikirannya berputar. Dia memadatkan gumpalan ki pedang dengan domain Dao-nya. 360 pedang ki terbentuk di sekelilingnya, secara alami menghasilkan kilatan pedang siklik. Kilatan pedang siklik yang dibentuk oleh 360 pedang ki itu sempurna. Seketika, sejumlah besar pedang ki yang bersembunyi di ether melonjak, menghantam kilatan pedang siklik. Namun, semuanya terhalang. Puah, puah, puah. Ki pedang menghilang saat terjadi benturan, namun kembali mengembun. Bintang seperti hujan. Hati Qin Yun tergerak. Lebih dari separuh dari 360 gumpalan ki pedang melesat bagai meteor yang menyilaukan, bergulung-gulung bagai hujan meteor. Mereka menyapu setiap titik, menghancurkan semua ki pedang yang tersembunyi di tengah ether. Boom! 8 pilar hitam yang menggerakkan formasi pedang 8 gerbang muncul sesaat sebelum menghilang. Formasi pedang mengalami perubahan lain. Kali ini, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dalam formasi yang rapat. Mereka tidak lagi bersembunyi, melainkan menampakkan diri sepenuhnya, bagaikan pasukan dalam formasi tempur. Formasi pedang 8 gerbang memiliki total 8 transformasi. Setiap transformasi memiliki serangan yang berbeda. Namun, Qin Yun adalah seorang dewa pedang yang mengabdikan dirinya pada Dao pedang. Pencapaiannya saat pertama kali menciptakan pedang mimpi saja sudah cukup untuk menembus formasi pedang 8 gerbang. Selain itu, setelah memperoleh Dharma Abadi Awan Biru dan 3 buku panduan Dao pedangnya telah meningkat pesat. Ujian ini mengabaikan aspek harta Dharma dan kekuatan Dharma. Yang diuji hanyalah pencapaian Dao pedang seseorang. Hanya 10 menit kemudian, 8 transformasi formasi pedang 8 gerbang semuanya dikalahkan oleh Qin Yun. Semakin banyak murid berkumpul di dataran luas tempat Dao Seeking Sword Mansion berdiri. Taois Blackil berdiri di sana bersama 9 Dewa Langit dan Ibel Langit di sampingnya. Mereka semua menatap tajam ke lorong gelap di balik pintu sedingin es itu. Oh, alis Taois Blackil tiba-tiba terangkat karena dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Dia berhasil 9 Dewa Langit dan Ibel Langit lainnya juga merasakannya. Bagaimana dia bisa lebih cepat dari Blackil? Aku ingat dia butuh lebih dari setengah hari untuk menembus formasi itu. Sudah berapa lama? Sekitar 10 menit, kan? Para Sky Immortals dan Sky Demons tercengang. Kecepatan seseorang dalam memecahkan formasi itu juga menjadi bukti pencapaian Dao pedang seseorang. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari dalam lorong. Taois Blackil dan 9 Dewa Langit serta Ibel Langit mengamati dengan saksama dan melihat sesosok berjalan mendekat. Sosok itu tak lain adalah Qin Yun. Selamat kepada Daois Qin, Anda telah menjadi pendekar pedang ketiga di rumah pedang Dao Seeking kami, kata rumah pedang Dao Seeking.
Meskipun suaranya terdengar acuh tak acuh, suaranya menggema di seluruh ruangan. Selamat, Master Pedang Qin. 9 Dewa Langit dan Ibel Langit berseri-seri kegirangan. Salam, Master Pedang. Sekelompok besar murid pedang berteriak serempak. Siapapun pasti berharap sekte mereka sendiri semakin kuat. Terlebih lagi, memiliki seorang guru pedang tambahan juga berarti mereka memiliki ahli pedang Dao lain yang kuat untuk membimbing mereka. Sejak saat itu, Dao Seeking Sword Mansion memiliki 3 pendekar pedang Chufu, Daois Blackkill, dan Qin Yun. Rumah pedang pencari Dao sangat ramai malam itu. Manusia dan Ibel berkumpul di bawah satu atap untuk merayakan kelahiran pendekar pedang ketiga dari sekte mereka. 16 Sky Immortals, Sky Demons, dan Daois Blackkill mengucapkan selamat kepada Qin Yun. Perjamuan berakhir hingga larut malam. Qin Yun dan Daois Blackkill berjalan beriringan. Di kejauhan, mereka melihat murid-murid rumah pedang yang berbau alkohol berjalan berkelompok. Ada manusia laki-laki dan Ibel harimau yang berjalan bergandengan tangan, dan ada pasangan manusia Ibel yang terbang mesra. Manusia dan Ibel menunjukkan tanda-tanda pemulihan hubungan di Dao Seeking Sword Mansion, pikir Qin Yun penuh harap. Di dunia serigala langit yang diperintah oleh supremasi berjubah kuning, manusia dan Ibel hidup berdampingan secara harmonis. Di tempat-tempat tertentu, manusia dan Ibel saling bertarung, tetapi di tempat lain kedua spesies hidup berdampingan secara damai, dan merupakan hal yang umum bagi manusia untuk menjadi saudara sumpah atau pasangan. Saudara Qin Yun, kata Daois Blackkill sambil tersenyum. Saya telah melihat banyak dewa langit dan Ibel langit yang kuat, tetapi ini pertama kalinya saya melihat seseorang seperti Anda, dengan kekuatan yang begitu besar meskipun Anda manusia biasa. Apakah Anda dewa langit yang bereinkarnasi atau? Aku bukan dewa langit yang bereinkarnasi, aku Qin Yun terus terang. Daois Blackkill diam-diam terkejut. Ini bahkan lebih menakjubkan. Itu berarti manusia fana di hadapannya memiliki bakat yang luar biasa. Kekuatannya mungkin suatu hari nanti akan jauh melampaui kondisinya saat ini. Saya sungguh terkesan dengan bakat Anda, ujar Daois Blackkill sambil menuntun Qin Yun ke menara pavilion. Seorang pria tegap berkepala harimau berdiri di sana. Pria berkepala harimau itu segera membungkuk, "Salam, Master Pedang. Ini Jenderal Dewa yang dibawa oleh penguasa mansion saat pertama kali datang ke dunia serigala langit," kata Daois Blackkill. Dia bertugas menjaga gudang pedang. Gudang pedang. Qin Yun menatap menara pavilion di depannya. Kelihatannya biasa saja, tetapi menara pavilion itu sepenuhnya terlindungi dari penyelidikan. Jelas, ada sesuatu yang sangat kuat di dalamnya. Menara pavilion memiliki formasi susunan yang sangat kuat. Gudang pedang adalah tempat terpenting di rumah pedang pencari Dao kami. Ada banyak formulasi dharma kultivasi dan manual Dao pedang di dalamnya. Gudang ini memiliki total 3 lantai, dan formulasi dan manual dharma akan semakin berharga semakin tinggi Anda naik. Murid biasa sangat dilarang membaca manual ini karena formulasi dharma kultivasi mengundang kecemburuan surga. Membaca formulasi dharma yang kuat beberapa kali secara otomatis akan menghancurkannya, jelas Daois Blackkill. Qin Yun mengangguk pelan. Dia sangat menyadari hal ini. Jika seseorang menguasai suatu rumusan dharma, ia tentu dapat menghasilkan catatan tertulis lainnya, tetapi bahan yang dibutuhkan sangat khusus. Kertas biasa tidak dapat memuat rumusan dharma yang kuat. Saudara Qin Yun, Anda sekarang adalah seorang pendekar pedang di rumah pedang pencari Dao kami. Buku-buku panduan di dalamnya gratis untuk Anda baca, kata Daois Blackkill sambil tersenyum. Oke, Qin Yun mengangguk. Ngomong-ngomong, Saudara Blackkill, apakah ada informasi detail tentang 108 penjaga dunia serigala langit di dalam gudang pedang? Kau ingin menantang mereka juga? Daois Blackkill tersenyum tipis. Benar, dengan tingkat kekuatan kita, kita semua ingin menjadi salah satu dari 108 penjaga dan bertemu supremasi agar bisa menerima bimbingannya. Qin Yun mengangguk sedikit. Ada informasi di dalam gudang pedang, tetapi kurang detail, kata Daois Blackkill. Karena aku selalu berharap untuk menantang mereka, aku sengaja mengumpulkan informasi tentang semua penjaga. Jika kalian ingin menantang mereka, pastikan untuk memilih satu dengan cermat, yang paling kalian percayai untuk dilawan. Lagi pula, mereka jelas tidak menunjukkan belas kasihan ketika ditantang. Jika mereka bisa membasmi penantang, mereka tidak akan ragu untuk melakukannya. Hal itu sangat wajar karena begitu mereka dikalahkan, mereka akan kehilangan posisi penjaga. Mereka juga akan kehilangan berbagai keuntungan, jadi mereka harus benar-benar kejam. Qin Yun mengangguk. Senang kau mengerti. Perhatian besar dibutuhkan jika kau ingin menantang para penjaga, kata Daois Blackkill. Ia membalikkan tangannya, memperlihatkan sebuah gulungan.
Ini adalah informasi paling detail yang dikumpulkan dalam 10 tahun terakhir. Tidak ada perubahan apapun pada para penjaga selama 10 tahun terakhir. Gulungan itu terbang. Terima kasih. Qin Yun mengulurkan tangannya untuk meraihnya, merasa bersyukur. Bukan apa-apa. Lagi pula, kita berasal dari sekte yang sama mulai hari ini. Kita harus saling membantu, kata Taoist Blackkill sambil tersenyum. Setelah Qin Yun mengatakan bahwa dia bukan Dewa Langit yang bereinkarnasi, dia bertekad untuk berteman dengan Qin Yun. Sini, ikuti aku masuk. Taoist Blackkill memimpin jalan sementara Qin Yun mengikutinya ke gudang pedang. Bangunan itu memiliki total 3 lantai dan banyak manual yang ditempatkan di rak-rak. Penguasa istana kita dulunya seorang jenderal di pengadilan surgawi. Dia adalah bawahan supremasi sejak awal, bisik Taoist Blackkill. Dia mengikuti supremasi ke dunia serigala langit dan sangat dipercaya oleh supremasi. Dia tahu bahwa penguasa istana sangat fanatik dengan Dao Pedang, jadi dia memberikan banyak buku panduan Dao Pedang yang luar biasa kepada penguasa istana. Oh, Qin Yun terkejut. Tuan Mansion mereka ternyata punya latar belakang seperti itu. Ini pertama kalinya dia mendengar hal itu. Buku-buku itu murni buku-buku Dao Pedang, bukan formulasi Dharma kultivasi atau kekuatan ilahi, jadi tidak dianggap terlalu berharga, kata Taoist Blackkill. Tapi bagi kami yang mengabdikan diri pada Dao Pedang, buku-buku itu sangat berguna. Ya, Qin Yun mengangguk. Menurut Tuan Mansion, beberapa buku panduan Dao Pedang di sini ditulis oleh ibel-ibel besar di era pengadilan surgawi kuno. Ada juga beberapa yang dikumpulkan Tuan Mansion dan rekan-rekannya saat mereka menjadi jenderal. Supremasi tidak menyukai seni pedang, jadi hampir semua buku panduan Dao Pedang diberikan kepada Tuan Mansion, kata Taoist Blackkill. Itulah mengapa rumah pedang pencari Dao kami berhak menyebut dirinya sebagai sekte Dao Pedang nomor 1 di dunia serigala langit. Mata Qin Yun berbinar saat dia melihat manual di sekelilingnya. Begitu banyak buku panduan pedang Dao yang telah dikumpulkan, sejak era istana surgawi kuno. Sumber daya Dao Seeking Sword Mansion jauh melampaui imajinasinya. Manual terkuat ada di lantai 3. Kau punya banyak waktu untuk membacanya, kata Taoist Blackkill sambil tersenyum. Malam itu, meskipun Taoist Blackkill pergi lebih awal, Qin Yun tetap berada di dalam gudang pedang, menyibukkan diri dengan buku panduan. Pedang Dao murni. Catatan tertulis para senior pedang Dao yang berasal dari era pengadilan surgawi kuno memperluas wawasan Qin Yun. Meskipun Master Sekte-Sekte Cahaya Emas telah memberinya buku panduan, ketiga buku panduan seni pedang tersebut sebagian besar merupakan catatan dari mereka yang memata-matai garis keturunan pedang abadi agung. Buku tersebut tidak dianggap sebagai buku panduan Dao Pedang yang lengkap sehingga tidak terlalu berguna untuk kultivasinya. Bahkan tidak sebanding dengan Dharma Abadi Awan Biru. Meskipun Dharma Abadi Awan Biru lengkap, buku tersebut bukanlah jenis Dao Pedang. Qin Yun benar-benar tenggelam dalam bacaannya. Serangan ini sangat mirip dengan Bright Moon Cold Night School, tetapi bahkan lebih kuat. Qin Yun membaca dengan penuh semangat. Buku panduan lengkap Sword Dao diajarkan dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi secara sistematis. Tentu saja jauh lebih mudah dipelajari dengan cara itu. Tanpa disadari, fajar muncul di luar Sword Repository. Qin Yun mendapatkan hasil yang luar biasa dari malam membaca yang ia lalui. Ia merasa pedang mimpinya dapat ditingkatkan lagi. Qin Yun memandang keluar jendela dan mengejek dirinya sendiri. Kalau soal kultivasi, waktu berlalu begitu cepat. Membaca manual ini mudah, tapi akan butuh waktu cukup lama untuk merenungkan semuanya dengan saksama. Aku tidak punya waktu untuk berkultivasi perlahan. Aku harus cepat-cepat memilih seorang penjaga untuk ditantang. Asal aku menjadi salah satu dari 108 penjaga, aku akan bisa memasuki benua serigala langit dan menyelamatkan putriku sesegera mungkin. Sambil memegang gulungan yang diberikan Taoist Blackkill, dia membacanya dengan saksama sambil berjalan keluar dari gudang pedang. Dengan kekuatannya, sedikit saja dari pikirannya sudah cukup untuk langsung menghafal semua informasi di dalamnya. Para penjaga ini semuanya luar biasa. Hanya segelintir dari mereka yang mampu bertarung melampaui level mereka, bertarung sebagai Dewa Langit di Cakrawala keempat atau kelima, pikir Qin Yun. Aku harus memilih seseorang yang lebih unggul dariku untuk meningkatkan peluangku. Dia tidak melatih dirinya sendiri. Dia melakukannya untuk menyelamatkan putrinya. Tentu saja, semakin besar peluangnya, semakin baik. Qin Yun mulai mempersempitnya dalam pikirannya. Sambil merenung, ia menuju kediamannya di rumah pedang pencari Dao. Sebagai pendekar pedang, wajar saja jika ia memiliki tempat tinggal di sebuah gua. Adik muda, apa kau tidak mengerti kenapa ilmu pedangmu tidak berkembang sama sekali? Dua ibel serigala di kejauhan sedang menghunus pedang ganda.
Ibel serigala yang lebih kurus dan lemah itu bingung. Ia menggelengkan kepalanya pelan, kakak senior, aku sudah bekerja keras, tapi belum ada kemajuan sama sekali. Aku memang tidak bisa menyamaimu. Aku yakin kau mengerti teorinya, tapi kau tidak memiliki pemahaman intuitif tentangnya. Ibel serigala kekar itu menggelengkan kepalanya, suaranya bariton berat. Tidak salah kau belajar dariku sejak awal. Tapi karena kau telah membangun fondasi yang kuat, kau harus memahami pepatah belajarlah dariku kau berdiri, tirulah dariku kau jatuh. Kau mempelajari ilmu pedangku untuk membangun fondasi, tetapi terobosan yang mengikutinya harus menjadi milikmu sendiri. Apa yang paling cocok untukmu adalah yang terbaik. Jika kau menempuh jalan yang sama menyusuri dao pedang yang identik, itu akan menuju jalan buntu karena itulah dao pedangku. Percakapan jarak jauh itu langsung membuat kepala Qin Yun berdengung. Yang paling cocok untukmu adalah yang terbaik. Mengambil jalan yang sama hanya akan membawamu ke jalan buntu, gumam Qin Yun. Aku benar-benar lupa pelajaran paling dasar. Kondensasi jiwa esensi. Dulu ketika aku masih berkultivasi, aku sudah menemukan 3 jalan. Tak satu pun di antaranya tentang memadatkan jiwa esensi sebagai pedang. Karena jiwa esensi adalah pedang yang didasarkan pada formulasi Dharma pedang abadi yang diciptakan oleh leluhur Dao Agung tertinggi, aku telah dengan sengaja mengambil jalan itu. Saya salah. Akhirnya aku tahu di mana kesalahanku. Hati Dao saya dipengaruhi oleh status leluhur Dao Agung-Agung. Saya percaya bahwa jalannya adalah yang benar, tetapi kenyataannya, ada ribuan jalan dalam hal kultivasi. Saya bisa memilih jalan yang sama sekali berbeda, yang cocok untuk saya. Qin Yun langsung merasakan kepercayaan dirinya berkobar. Status leluhur Grand Supreme Dao terlalu tinggi. Dia merupakan salah satu dari 3 orang suci dalam Taoisme. Ia berada di atas para dewa emas atau Buddha, salah satu eksistensi tertinggi di 3 alam. Ia sungguh eksistensi dengan kekuatan tak terbatas. Dengan garis keturunan pedang abadi agung-agung yang telah menghasilkan 2 dewa emas, Qin Yun secara naluriah percaya bahwa jiwa esensi sebagai pedang adalah jalan yang benar. Namun, ia lupa kebenaran paling mendasar sesuatu yang cocok untuk dirinya sendiri adalah yang terbaik. Menurut teori awal saya, jiwa esensi seharusnya terlihat seperti manusia biasa, bukan pedang. Sebuah dorongan terinspirasi muncul di benak Qin Yun. Seberapa tinggi kedudukan leluhur Grand Supreme Dao? Banyak kultivator percaya bahwa apapun yang dikatakan leluhur Dao adalah benar. Satu-satunya yang mungkin salah adalah diri mereka sendiri. Bahkan Qin Yun secara tidak sadar percaya bahwa metode leluhur Dao Agung-Agung yang membiarkan jiwa esensi menjadi pedang adalah jalan terbaik. Ia berusaha setia mengikuti jejak leluhur Dao Agung-Agung, tetapi akhirnya gagal total. Bahkan setelah gagal, ia tidak tahu apa kesalahannya dan terus merenungkan kesalahan dalam rumusan dharmanya. Percakapan 2 ibel serigala itu menyadarkannya. Ia tersentak. Dia telah melepaskan diri dari kurungan pepatah. Alam leluhur Dao Agung-Agung sangat tinggi dan beliau tidak mengolahnya sendiri. Beliau hanya menggunakan pengetahuannya yang luar biasa untuk menyimpulkan dan menurunkan rumusan Dharma dari garis keturunan pedang abadi. Qin Yun sedikit bersemangat. Sedangkan saya seorang pedang abadi fana. Dalam hal Dao pedang, saya sebanding dengan beberapa dewa langit cakrawala ketiga. Jika dibandingkan dengan pengetahuan leluhur Dao Agung-Agung, rasanya seperti kunang-kunang di depan bulan yang bersinar. Saya berani menyimpulkan rumusan Dharma yang disimpulkan leluhur Dao Agung-Agung padahal ada perbedaan yang begitu besar di antara kita. Aku harus tetap membumi. Aku harus menonjolkan kelebihanku. Aku harus menggunakan wawasan yang kuperoleh dari kultivasiku sebagai pendekar pedang abadi untuk mengarahkan diriku ke arah yang paling cocok untukku sebelum menciptakan apapun. Meniru jalan orang lain tanpa sepengetahuan mereka tentu saja merupakan akhir yang buruk. Qin Yun akhirnya tercerahkan. Ketika penganut tahu mengembunkan jiwa esensi, mereka biasanya mengembunkannya dalam bentuk manusia. Bahkan ibel pun membentuk mereka dalam wujud humanoid. Jiwa esensi akhirnya berbentuk orang yang sangat kecil. Bentuk humanoid ini sudah ada sebelum manusia diciptakan. Ini berasal dari Pangu yang legendaris, pencipta dunia. Memiliki jiwa esensi yang berwujud humanoid merupakan tradisi Taois ortodoks. Baik itu garis keturunan agung tertinggi, awal primordial, maupun harta karun luminous, semuanya hampir sama. Hanya sebagian kecil yang menyimpang dari kerangka tersebut dengan meringkas jiwa esensi non-humanoid. Misalnya, jiwa esensi dari garis keturunan pedang abadi agung tertinggi adalah pedang. Dugaan awal saya adalah bahwa inti emas yang disempurnakan, dipadukan dengan pengetahuan dasar tentang niat pedang, dan fusi jiwa, pada akhirnya akan menghasilkan jiwa esensi. Layaknya seorang ibu melahirkan seorang anak,
Inti emas adalah anak dari jiwa esensi yang dapat dipupuk menjadi jiwa esensi. Menurut ide awal saya, karena kekuatan Dharma Pedang Abadi terlalu tajam, untuk mengembangkannya dibutuhkan dao pedang yang cukup sempurna. Setidaknya, ia perlu membentuk gua surga dengan sendirinya. 3 ide yang saya miliki sebelumnya. Yang pertama terlihat sedikit tidak seimbang. Meskipun yang kedua harmonis, namun terlalu harmonis, menyebabkannya kehilangan ketajaman pedang abadi. Hanya yang ketiga, Qin Yun dipenuhi inspirasi. Ranahnya sudah jauh lebih tinggi daripada saat ia mencoba memadatkan jiwa esensi, sehingga ia dapat menyimpulkan dengan cepat. Dia berdiri di tempatnya untuk waktu yang lama. Hanya ketika setetes embun menetes ke wajahnya dari daun pohon di atasnya, dia tersentak bangun. Qin Yun tertawa mengejek diri sendiri. Bagaimana mungkin pembuatan formula Dharma Jiwa Esensi bisa semudah itu bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam 1 atau 2 hari. Akan lebih baik jika ranah dao pedangku bisa meningkat lebih jauh lagi. Semakin tinggi ranahku, semakin mudah untuk membuatnya. Jenggot yang disabuni berarti setengah tercukur. Bergabungnya saya dengan Dao Seeking Swordsmanship adalah pilihan yang bijaksana. Buku-buku dao pedang di sini sangat lengkap dan beragam. Bahkan jika saya bergabung dengan sekte terkemuka di dunia agung yang bercahaya, mungkin tidak akan sebanding dengan ini. Hanya 3 hari kemudian, Qin Yun mengeluarkan tantangan melalui Dao Seeking Swordsmanship, mengirimkannya kepada Tetua Agung Gerbang Yin Kegelapan, sebuah sekte besar peringkat kelima di dunia Serigala Langit. Qin Yun memilihnya karena ia paling yakin akan peluangnya untuk menghadapinya. Tentu saja, kemenangan hanya bisa ditentukan ketika mereka bertarung karena semua penjaga adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Oh, Patriark Ular Emas duduk tinggi di singgasananya. Para murid yang mengelilinginya sebagian besar adalah ibel ular. Tak satu pun dari mereka berani bersuara. Dengan surat tantangan di tangan, Patriark Ular Emas membacanya dengan tatapan dingin. Master pedang dari Dao Seeking Swordsmanship, Qin Yun, menantangku dan dia seorang pendekar pedang abadi. Hal ini membuat Patriark Ular Emas marah tetapi juga membuatnya waspada. Seorang manusia dia benar-benar menantang Ibel Langit Cakrawala ketiga, seorang ahli yang berada di antara 108 penjaga. Tetapi karena dia seorang manusia, Patriark Golden Snake merasa lebih khawatir. Patriark, bagaimana kami harus menjawab Dao Seeking Swordsmanship? Tanya seorang murid berjubah hitam di bawahnya dengan cemas. Supremasi telah memberi perintah. Tidak mudah bagiku untuk menolak tantangan biasa, kata Patriark Ular Emas lirih. 108 penjaga ditempa melalui pertempuran berdarah. Jika penantang memiliki kekuatan yang setara, seseorang harus menerima tantangannya. Tentu saja, tantangan dari orang biasa bisa diabaikan, tetapi yang jelas, pendekar pedang dari Dao Seeking Swordsmanship memiliki status yang berbeda. Untuk mencapai peringkat seperti itu biasanya berarti seseorang lebih kuat daripada rata-rata Dewa Langit dan Ibel Langit. Dia ingin menantangku itu tergantung pada seberapa kuat dia sebenarnya, ejek Patriark Ular Emas. Dia harus lulus ujian para tetua gerbang Yin Kegelapanku dulu. Tetua mana yang akan berhadapan dengan Master Pedang Qin? Tanya murid berjubah hitam itu. Selidiki dia dulu. Setelah informasi tentang latar belakangnya terkumpul, kita akan memilih seorang tetua untuk melawannya. Jika Qin Yun bisa dikalahkan atau dibasmi, tentu itu yang terbaik. Bahkan jika tetua itu kalah, aku juga bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang Qin Yun, perintah Patriark Ular Emas dengan tenang. Ya, ... Gerbang Yin Gelap menanggapi 2 hari setelah Qin Yun mengeluarkan tantangan. Patriark kita sudah menjelaskannya dengan jelas. Orang yang menyampaikan pesan itu adalah murid berjubah hitam Patriark Ular Emas. Ketika ia datang ke Dao Seeking Swordsmanship dan bertemu Qin Yun, ia tetap bersikap arogan. Tidak sembarang orang pantas mendapatkan perhatiannya. Jika Patriark menerima setiap tantangan yang ia terima, bukankah ia akan sangat sibuk? Patriark telah menyatakan bahwa jika kau ingin menantangnya, kau harus terlebih dahulu mengalahkan tetua gerbang Yin Gelap kita, Tetua Qin Yu. Ia tidak termasuk di antara 108 penjaga. Jika kau mengalahkan Tetua Qin Yu, Patriark tentu akan menerima tantanganmu. Itu berhasil. Qin Yun mengangguk. Dia tidak menganggapnya aneh sama sekali. Jika dia menjadi seorang pelindung, Dao Seeking Swordsmanship juga akan mengatur seorang tetua untuk mencegat setiap penantang. Status seorang penjaga di dunia Skywolf pada dasarnya adalah kehormatan. Mereka tidak akan menerima tantangan begitu saja. Saya ingin melawan Tetua Qin Yu sedini mungkin, kata Qin Yun. Penatua Qin Yu mengusulkan tanggal 5 bulan depan. Bagaimana, Master Pedang Qin? Tanya murid berjubah hitam itu. Bisa juga diundur lebih lama lagi. Kalau begitu, jadikan yang kelima, kata Qin Yun.
Aturan lama. Kita akan menunggu Master Pedang Qin di gerbang Yin gelap pada tanggal 5 bulan depan. Pria berjubah hitam itu menangkupkan kedua tangannya. Qin Yun mengangguk sedikit. Setelah itu, murid berjubah hitam itu pergi. Tak lama kemudian, Daoist Blackkill beserta Sky Immortals dan Sky Demons lainnya bergegas datang. Saudara Qin Yun, apakah duta besar gerbang Yin kegelapan telah datang, desak Daoist Blackkill. Ya, sudah diputuskan. Aku akan melawan tetua Qin Yu di gerbang Yin gelap mereka pada tanggal 5 bulan depan. Setelah mengalahkan tetua Qin Yu mereka, Patriark Ular Emas itu harus menerima tantanganku, kata Qin Yun. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Karena tetua Qin Yu tidak termasuk di antara 108 penjaga, itu berarti kekuatannya memang lebih lemah daripada Patriark Ular Emas. Yak berkaki satu itu dia melatih tubuhnya, kata Ibel Badak di sampingnya segera. Dia cukup tangguh. Seberapa kuat kultivasi tubuhnya jika dia sangat kuat, dia akan menjadi seorang guardian, kata Qin Yun. Saudara Taoist Qin sungguh percaya diri, kata wanita berpakaian merah itu sambil tersenyum. Qin Yun tersenyum tipis. Belakangan ini, mengolah buku panduan pedang Dao di gudang pedang Dao Seking Sword Mansion telah membuat Qin Yun meningkat pesat dari hari ke hari. Hari demi hari berlalu. Qin Yun mempelajari berbagai buku panduan pedang Dao setiap hari, memanfaatkan kebijaksanaan para pendahulunya. Senang sekali rasanya berdiri di pundak raksasa. Jadi ada seni pedang yang sangat kuat. Dibandingkan dengan gerakan ini, ketidakpastian Waning Waxing Moons milikku jauh lebih rendah. Seorang kultivator keliling bagaikan seorang musafir yang sangat lapar dan haus di padang pasir. Jika seseorang harus menciptakan segalanya sendiri, peningkatan tentu saja sulit. Sekarang, rasanya seperti ada hujan yang menyambut setelah kemarau panjang. Banyak buku panduan terbaik tersedia untuknya. Banyak di antaranya telah dikumpulkan oleh Supremasi Jubah Kuning dan diserahkan kepada sahabat baiknya, penguasa Istana Chufu. Kini, Qin Yun sedang menularkan sebagian kebaikan itu. Hanya dalam sebulan, Qin Yun merasa peningkatannya luar biasa. Pedang mimpinya telah disempurnakan berkali-kali. Layaknya manusia biasa, buku memang penting, tetapi begitu pula para master. Meskipun Qin Yun belum memiliki master yang baik, ia telah memperoleh buku-buku Dao pedang yang dianggap superior di 3 alam. Kondisinya 100, bahkan 1000 kali lebih baik dari sebelumnya. Aku merasa Dao pedangku telah mencapai titik kemacetan. Malam itu, Qin Yun berdiri di luar gua tempat tinggalnya di lereng gunung. Angin gunung bersiul, dan ia merasakan jantungnya terbakar. Kalau bukan karena buku-buku panduan Dao pedang ini, mungkin aku baru akan mencapai titik kritis ini setelah puluhan tahun. Sekarang, aku telah mencapai titik kritis ini hanya dalam waktu sebulan. Selama aku terus meningkatkan kemampuanku, ranah Dao pedang dan Daoku akan mampu mencapai 150 km. Alam langit abadi memiliki 9 cakrawala. Setiap 3 cakrawala mewakili satu sub-alam utama. 3 cakrawala pertama alam Sky Immortal memiliki domain Dao sepanjang 50 km. Bahkan jika ranah seseorang meningkat, tidak akan ada perubahan kualitatif. Domain Dao akan berhenti sekitar 50 km. Subranah utama kedua adalah wilayah Dao dengan jarak 150 km, setara dengan wilayah Sky Immortal di cakrawala keempat hingga keenam. Subranah utama ketiga memiliki wilayah Dao sepanjang 300 km, yang bersesuaian dengan cakrawala ke-7 hingga ke-9 Sky Immortals. Penyeberangan setiap subranah utama sangatlah sulit. Sedangkan untuk menjadi seorang Dewa Emas, seseorang membutuhkan wilayah Dao yang luasnya mencapai 500 km. Luas wilayah seseorang hanyalah permukaannya. Sebaliknya, ia melambangkan pemahaman seseorang tentang Dao surgawi, pengamatan terhadap berbagai hal di dunia, karma dan samsara, serta ruang waktu. Setiap peningkatan sangatlah sulit. Jadi ketika Qin Yun mencapai kemacetan, itu berarti membuat terobosan tidaklah mudah. Tentu saja, kecepatan kultivasi Qin Yun sangat cepat. Setidaknya, tahap awal alam abadi langit tidak menghentikannya lama-lama. Malam itu, Qin Yun dan Taoist Blackkill melayang di udara, masing-masing mengirimkan harta dharma mereka satu sama lain dalam pertempuran kecil. Black Void Kill. Suara Taoist Blackkill terdengar dingin. Wus, wus, wus. Bayangan pedang hitam berputar seperti lonceng, menghantam Qin Yun dari langit yang tinggi. Qin Yun tetap tak terpengaruh saat ia berdiri di udara. Ia sudah memiliki kilatan pedang siklik di sekelilingnya, yang dibentuk oleh 100 komponen pedang yang dibongkar dari pedang air berat. Setelah mempelajari berbagai buku panduan Dao pedang di rumah pedang pencari Dao, kilatan pedang siklik yang ia ciptakan benar-benar seperti air. Ia berputar-putar dalam sirkulasi,
mengisolasi baik yang masuk maupun yang keluar. Seolah-olah penghalang itu memisahkan dua dunia yang berbeda. Hahaha, saudara Qin Yun, susunan pedangmu sungguh tak tertembus dalam hal pertahanan, kata Taois Blackkill sambil tertawa keras. Saudara Blackkill, coba juga seranganku ini, kata Qin Yun sambil tersenyum. Bulan yang memudar. Gumpalan hujan berkabut terbang keluar dari kehampaan saat melesat ke arah Taois Blackkill. Taois Blackkill juga memiliki 6 pedang yang melayang di sekelilingnya. Pedang-pedang itu bergerak untuk menangkis serangan hujan kabut. Namun, gumpalan hujan berkabut itu tak terpahami. Ia terus menyerang dari segala arah, seringkali menghilang dan muncul di tempat yang sama sekali berbeda. 6 pengawal langit dan bumi. Taois Blackkill dipenuhi rasa percaya diri saat 6 pedang yang melayang di sekelilingnya membentuk formasi perisai, sepenuhnya menangkis serangan apapun. Kedua belah pihak melancarkan gerakan pedang mereka, pertahanan mereka sempurna dan serangan mereka sangat kejam. Fin Hawk Kill. Taois Blackkill melancarkan serangan terakhir dari 7 serangan mematikan utamanya. Pedang-pedang suci yang mengelilingi Qin Yun membentuk hantu elang jantan raksasa yang menukik ke bawah dengan cakarnya yang tajam. Merasakan kekuatan susunan pedang lawannya, Qin Yun tetap tenang seperti biasa. Jika ini terjadi sebelum ia mempelajari manual Dao Seeking Swordsmanship, ia pasti perlu menggunakan pedang terbang intrinsiknya untuk menangkis serangan susunan pedang yang mengerikan itu. Tapi sekarang 100 komponen pedang dari Heavy Water Sword saja sudah cukup. Bepergian dalam kesendirian, pikiran Qin Yun tergerak. Ledakan, gumpalan hujan berkabut yang hampir tak terlihat tiba-tiba berubah menjadi kilatan pedang yang menyilaukan. Dalam sekejap, itu adalah hal yang paling mencolok di dunia. Satu serangan itu, cukup untuk menekan bumi itu sendiri. Satu serangan itu juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Sekarang, serangan Qin Yun telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Ketika meledak, seluruh ruang mulai bergetar dan terkoyak. Ledakan, ketika sinar pedang yang dahsyat itu menebas susunan pedang pelindung Taois Blackkill, ekspresinya berubah drastis. Seluruh susunan pedangnya bergetar dan mulai menghilang. Seketika, benang-benang beterbangan dari pakaian Taois Blackkill dan menyelimutinya. Kembali, Qin Yun segera mencabut pedang terbang intrinsiknya saat dia menghancurkan susunan pedang itu. Taois Blackkill menghela napas lega dan melambaikan tangannya. Pedang-pedang hitam di kejauhan melesat mundur dengan cepat. Saudara Qin, pedang terbangmu memang kuat, jauh lebih kuat daripada pedangku. Aku terkesan, kata Taois Blackkill sambil tersenyum. Ini hanya pertarungan pedang, bukan pertarungan hidup dan mati. Jika kita benar-benar bertarung demi hidup kita, sulit untuk mengatakan apa hasilnya nanti, kata Qin Yun. Ia tahu bahwa Taois Blackkill, seorang Sky Immortal, kemungkinan besar memiliki harta karun luminous kuat lainnya. Seni pedang yang paling kubanggakan bahkan bukan tandinganmu. Jika kita benar-benar bertarung dengan nyawa kita, aku mungkin hanya bisa melarikan diri untuk menyelamatkan nyawaku, kata Taois Blackkill sambil tertawa. Dengan kekuatanmu, aku yakin kau bisa mengalahkan Qin Yu itu besok. Dan dibandingkan dengan Patriark Golden Snake, tanya Qin Yun. Aku sendiri bukan seorang pelindung. Taois Blackkill tertawa. Patriark Ular Emas secara alami lebih kuat dariku. Tapi dari sudut pandangku, saudara Qin Yun, kau pasti punya harapan untuk menang. Qin Yun tersenyum ketika mendengarnya. Suara mendesing. Mereka dengan cepat mendarat di puncak gunung. Saat menatap langit malam berbintang, Qin Yun tak dapat menahan diri untuk memikirkan putrinya sembari memandang ke arah benua Skywolf. Putriku, aku akan mengalahkan Ibel Langit Qin Yu besok. Setelah itu, aku akan mengalahkan Patriark Ular Emas untuk menjadi pelindung. Setelah itu, aku bisa pergi ke benua Serigala Langit untuk menemukanmu, kata Qin Yun dalam hati. Tunggu sebentar lagi, aku akan segera ke sana. Saudara Qin Yun, kenapa aku merasa kau selalu punya beban pikiran? Taois Blackkill mendarat di sisinya. Dengan kekuatanmu, kau seharusnya sangat percaya diri untuk pertempuran besok, kan? Ada sesuatu yang membebani pikiranku, tanya Qin Yun santai. Lagi pula, aku tidak yakin bisa menghadapi Patriark Ular Emas. Jika kau kalah, kau hanya perlu bertahan hidup dan menantang Guardian lainnya. Dengan kekuatan dan bakatmu, kau hanya perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk berlatih. Aku yakin kau pasti akan menjadi Guardian suatu hari nanti, hibur Taois Blackkill. Menghabiskan lebih banyak waktu, Qin Yun tidak berbicara lebih jauh. Membuang-buang waktu lagi adalah satu hal yang tak ingin ia lakukan. Semakin cepat ia menyelamatkan putrinya, semakin baik. Ia takut penundaan apapun akan berujung pada tragedi tak terduga. Hari berikutnya, Gerbang Yin Gelap. Sebagai salah satu dari 5 sekte teratas di dunia Serigala Langit,
mereka memiliki lebih dari 100 Dewa Langit dan Ibel Langit. Penguasa gerbang Yin kegelapan juga merupakan salah satu dari 29 jenderal tempur di bawah supremasi jubah kuning. Patriark Ular Emas adalah tetua agung gerbang Yin kegelapan dan memegang posisi yang sangat bergengsi. Salah satu dari 3 pendekar pedang dari rumah pedang pencari Dao, pendekar pedang Qin, telah menantang Patriark Ular Emas. Sebagai tanggapan, gerbang Yin kegelapan telah mengatur agar tetua Kuiniu menangkisnya terlebih dahulu. Hal ini menjadi masalah penting antara kedua sekte. Bersenandung, formasi susunan telah lama diaktifkan hari itu di gerbang Yin gelap. Hal itu menggemparkan lingkungan sekitar. Sejumlah besar murid dikirim untuk berpatroli di daerah tersebut sejak awal. Kakak senior, apa yang terjadi, kenapa rasanya ada yang tidak beres di sekte ini? Seorang murid manusia yang baru saja keluar dari pengasingannya mendapati bahwa aturan di sekte itu jauh lebih ketat. Sesuatu yang besar telah terjadi. Bisik Ibel Nangui Hutan di sampingnya. Kudengar salah satu dari 3 pendekar pedang Dao Seeking Sword Mansion, pendekar pedang Qin dari benua dataran utara, telah menantang tetua agung kita. Tetua Kuiniu bertanggung jawab untuk menjawab tantangannya terlebih dahulu. Jika dia gagal, tetua agung kita harus melawan pendekar pedang ini secara langsung. Tetua agung telah ditantang, murid manusia itu terkejut. Suara mendesing. Terdengar keributan di kejauhan. Kita harus pergi. Aku yakin orang-orang dari rumah pedang pencari Dao ada di sini. Pertempuran ini jangan sampai terlewatkan, kata Ibel Nangui Hutan itu segera. Ayo pergi. Murid manusia itu pun terbang mendekat. Mereka terbang bersama sekelompok besar pengikut dan, dari jauh, mereka melihat sebuah kapal perang megah terbang perlahan di atas dari jarak yang sangat jauh. Berdiri di haluan kapal perang itu beberapa dewa langit dan setan langit. Aura mereka tampak mendominasi atau dingin, dan di antara mereka ada seorang pria berpakaian linen. Rambutnya terurai, tatapannya terfokus. Auranya sangat biasa dan tampak seperti aura manusia biasa. Seorang manusia fana. Beberapa Sky Immortals dan Sky Demons sedang mengelilingi seorang pria bermoral. Manusia. Apakah aku salah lihat? Manusia fana itu tampaknya memiliki kedudukan tertinggi di sana. Banyak murid gerbang Yin gelap berdiskusi secara rahasia. Kapal perang itu perlahan-lahan turun. Di sisi gerbang Yin gelap, ada sekelompok dewa langit dan ibel langit serupa yang terbang untuk menyambut mereka. Mereka juga memamerkan aura mereka. Gerbang Yin gelap telah menyiapkan lebih dari 30 dewa langit dan ibel langit, jumlah yang jauh lebih besar daripada kelompok Dao Seeking Sword Mansion. Akibatnya, mereka jelas tampak lebih kuat. Rekan-rekan Taois dari Dao Seeking Sword Mansion, sapa seorang tetua terenggiling sambil tersenyum. Kami sudah lama menunggu. Saya yakin orang di tengah ini adalah Master Pedang Qin dari Dao Seeking Sword Mansion, benar kan? Master Pedang Qin sungguh mengesankan, bisa menyandang gelar Master Pedang dengan tubuh manusia biasa. Kudengar pemilihan Master Pedang Dao Seeking Sword Mansion hanya menguji kemampuan seseorang dalam Dao Pedang, bukan kekuatan Dharma atau pusaka Dharma. Master Pedang Qin, pertarunganmu dengan tetua Kuiniu kami akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Ini adalah pertarungan kekuatan sejati, bukan sekadar trik. Terenggiling, hentikan omong kosongmu. Pertempuran itu diperjuangkan, bukan diucapkan dengan mulut. Cepat pimpin jalan. Suara ibel badak di samping Qin Yun menggelegar bagai guntur saat ia berteriak. Baiklah, karena kau ingin mati, kami tidak akan menghentikanmu. Si tetua terenggiling mengerucutkan bibirnya. Ikuti aku. Banyak Sky Immortal dan Sky Demons dari gerbang Yin gelap memiliki permusuhan serupa terhadap mereka. Lagi pula, Qin Yun menantang Patriark Ular Emas. Jika dia menjatuhkan tetua mereka, dia akan mengambil alih posisinya sebagai pelindung. Kedua belah pihak menuju ke dalam gerbang Yin gelap. Banyak murid gerbang Yin gelap biasa mengikuti dari kejauhan untuk menyaksikan pertempuran. Gerbang Yin gelap memiliki lebih banyak murid daripada rumah pedang pencari Dao. Lagi pula, gerbang Yin gelap dianggap sebagai sekte besar, tidak seperti rumah pedang pencari Dao yang hanya berfokus pada Dao pedang. Seorang manusia fana ingin menantang tetua agung kita. Manusia fana ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa sehingga ia bisa menjadi pendekar pedang di Dao Seeking Sword Mansion. Ia mungkin reinkarnasi dari tokoh penting. Para pengikut gerbang Yin gelap bergegas mendekat sambil berdiskusi, menunggu dengan penuh harap dimulainya pertempuran. Pertempuran itu akan diadakan di udara. Itu akan memungkinkan Qin Yun dan Sky Demon Kuiniu terlibat dalam pertempuran dengan mudah. Apakah kau pendekar pedang baru dari Dao Seeking Sword Mansion? Qin Yun Kuiniu sudah lama menunggu. Ia berkepala lembu dan bertubuh manusia, tetapi tidak bertanduk lembu. Tingginya sekitar 3 meter dan kulitnya berwarna keabu-abuan.
Ada pola-pola petir di kulitnya yang sesekali berkelebat. Sepasang mata lembunya juga memancarkan cahaya putih yang menyilaukan seperti matahari. Queen Yu memiliki garis keturunan yang luar biasa dan dia secara alami pandai mengendalikan petir. Setelah mencapai tahap Sky Demon, kekuatannya secara alami sangat mengesankan. Gerbang Dark Yin sangat percaya padanya, itulah sebabnya mereka mengirimnya untuk melawan Qin Yun. Salam, Tetua Queen Yu, sapa Qin Yun dengan sopan. Sebentar lagi, kalau aku bisa menunjukkan belas kasihan, aku akan mengampuni nyawamu. Tapi jangan salahkan aku kalau aku akan menghajarmu sampai hancur dengan palu-paluku karena pertempuran ini terlalu sengit. Sambil berbicara, Queen Yu melangkah maju. Di udara, ia merentangkan kedua tangannya, masing-masing memegang palu besar. Boom, 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 aura mengerikan meledak seolah memicu petir dunia. Banyak kilatan petir menyambar dan menyambar tubuh Queen Yu, namun ia tampak sangat nyaman di tengah badai. Ayo, lawan aku, teriak Queen Yu ke tanah. Hati-hati. Setelah itu, Ibel Badak Dao Seeking Sword Mansion dan Peri Jun berubah menjadi kaku. Peri Jun yang berpakaian merah mengirimkan transmisi suara sebagai pengingat, pastikan untuk tidak terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Oke, Qin Yun mengangguk pelan. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah maju dan terbang ke langit. 440.